Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Persoalan agama, saya sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia dimanapun berada di seluruh penjuru Nusantara. Persoalan agama yang ada kisruh di tengah-tengah masyarakat bukanlah persoalan masyarakat itu sendiri, tapi diduga pemerintah tidak mengambil alih semua keadaan itu yang akan menjadi tugasnya. Menteri Agama, jelaskan kepada rakyat Indonesia, negara kita negara Pancasila. Menteri Agama, ajak para tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh rohaniawan dari semua pemimpin pemeluk agama yang disahkan di Indonesia. Agama Islam yang kita hormati dan yang kita sangat hargai. Agama Kristen yang sama kita hormati dan sangat saya hargai. Agama Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu, sama penghormatan kita. Semua kita harus saling menghormati. Tetapi kenapa kadang-kadang ada gejolak dan itu aja? Karena pemerintah tidak mengambil alih keadaan ini, akhirnya diduga bisa menjadi alat politik dari orang-orang tertentu untuk pengalihan isu atau diduga pembiaran karena adanya ini dan itu. Ingat, persoalan agama kalau tidak segera tuntas, kualatlah orang yang menggunakan persoalan agama untuk kepentingan tertentu. Jadi jangan lagi masyarakat heboh, ribut sesama umat beragama. Yang harus kita desak adalah pemerintah. Siapa yang menjadi korban, desak pemerintah, desak kementerian, desak kanwil. Itu yang saya sarankan, karena saya tadi habis live TikTok ketika saya bahas tentang berukuran umat beragama dan menolak intoleran dan rasis. Ada yang mengatakan, oh macam-macam ke saya. Dibilang lagi, Anda seorang Nasrani kok pakai peci terus bela agama Islam katanya. Saya kan berbicara berdasarkan organisasian yang netral, yang cinta damai. Saya harus sampaikan, di kantor ini sekjen adalah Muhammad Kholili. Jelas-jelas itu Muslim ya, dia sahabat saya. Dia tahlilan, dia ada acara keagamaan, saya ada di situ, ya kan? Jadi yang tidak boleh itu adalah mempermainkan agama. Kesana ngakunya agama ini, kesana agama ini. Itu nggak boleh. Agama kita yakini, kita sampaikan ke orang, saya agamanya nih. Lihatkan bahwa kita beragama, menekuninya, dan ciri-ciri orang yang menjalankan agamanya, ibadahnya terpancar dari dia. Kebaikan, sinar, kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan adem dia. Kalaupun dia marah, kemarahannya bukan marah dosa, tapi marah karena tidak ada keadilan di tengah-tengah masyarakat. Boleh marah, tapi jangan berdosa. Demikian saya sampaikan. Selamat sore. Dan saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia, jangan takut dengan mayoritas. Bapak sukses menjadi presiden bukan karena jumlah mayoritas tertentu, tapi karena Bapak adalah pilihan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya selaku seorang relawan Prabowo Merah Putih, dan saya aktivis nasional, telah mengajak ratusan ribu orang dan berdoa puasa untuk Bapak, sehingga Bapak bisa menjadi seorang presiden. Dan bukan hanya karena saya, tapi dari sekian banyak orang yang sudah mendukung Bapak, supaya Bapak bisa sampai kepada Presiden dan Bapak sehat walafiat sampai saat ini. Alhamdulillah. Tolong ya Pak, persoalan intoleran akan tetap kami dengungkan. Indonesia negara hukum, bukan negara agama. Saya mulai melihat siaran-siaran TikTok, medsos dari Edis TV, terkait Edis TV bagaimana berargumen dengan agama yang lain. Itu semuanya ada sebabnya. Karena ada banyak tokoh-tokoh agama yang selalu mencela agama tertentu, agama minoritas. Saya sudah katakan, persoalan perdebatan agama nggak kunjung tuntas. Makanya saya nggak setuju perdebatan itu. Kalau diskusi ya silakan. Oleh karena itu, marilah kita junjung Pancasila. Biarlah agama apapun saling kita hormati. Jangan sampai terjadi lagi ada penistaan agama dan ada intoleran, ada seolah-olah dia yang paling berhak. Saya keberatan. Saya keberatan. Karena tiap hari yang datang ke sini bukan yang satu agama dengan saya, tapi berbeda agama yang selalu saya bela. Saya katakan, ayo Bu,
apa saya bilang kepada kamu? Profesional bekerja, jangan tinggalkan sholat. Betul nggak? Ya, Pak. Ayo bekerja dengan profesional, jangan tinggalkan sholat. Ya. Jadi diduga yang pada mabuk agama nggak boleh tinggal di Indonesia. Apalagi sekelompok orang yang dikultuskan ya. Itu urusan dia mau mengkultuskan ya. Mau cium-cium tangan, mau cium sendal segala. Ada video tuh. Sampai sendal pun dicium-cium, orang cium-cium sendal. Itu urusan dia, nggak urusan saya itu. Yang jelas, Indonesia negara hukum, negara Pancasila, hukum harus tegak lurus. NKRI, Komando, Integritas, kelompok radio sejati, Kerja Kebadan Nasional, salam Pancasila. Ini kan pernah naik ya. AZ Central Shop. Ya silakan AZ. Halo AZ. Gimana bang? Ya halo, assalamualaikum. Masih assalamualaikum lagi. Bukan buat abang, buat yang Bang, jangan cuman ke mata doang bang kelihatan bang. Headset nggak punya? Biar jelas aja, nggak usah pakai headset ah. Ternyata sama aja ya bang. Umat Kristen Bang, juga banyak yang agak gablok. mundur. Iya banyak juga saya akui Ya. banyak juga. Botolnya juga banyak botolnya. Saya akui itu saya akui. Udah Ya, dibilang jangan naik masih aja naik. Ngeyel botol. Ya, sama berarti ya. Nggak Ya pernah gimana apa yang mau anda saya sampaikan? Tapi ya. tapi nggak botol menuhankan Muhammad di kuburan. Botol cuman udah dibilang jangan naik masih naik itu botolnya gitu. Kalau saya bilang begitu jangan marah ya karena memang botol udah dibilang jangan mengajukan permintaan naik. Kalau Anda Kristen jangan ngajukan permintaan naik. Udah dibilang jangan ngajukan permintaan naik masih aja. Ya silakan Anda menyampaikan apa? Ya, saya kan sering ngikutin live abang ya. Abang apa ya manggil? Bebas lah nama boleh bebas lah. Bang Edis ya, emang bagus sih Bang Edis dalam penyampaian apa-apa. Tapi pernah tuh di suatu ketika itu Bang Edis menyebutkan bahwa Allah dalam umat Islam itu meminta disembah itu tuh. Pernah. Oh iya ada Ya, ayatnya dalam Al-Quran. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah minta disembah. Sembahlah saya begitu. Sembahlah aku begitu. Kalau bagi umat Islam sebenarnya bukan menyembah sih. Kalau menurut saya ya. Sebagai Bang, Islam itu nggak boleh menurut Anda. Islam itu menurut Al-Quran. Betul nggak Islam itu adalah menurut Al-Quran dan menurut Muhammad? Bukan menurut Al-Quran dan Muhammad, hadis semua sih. Iya. Artinya jangan menurut Anda. Kalau menurut Anda itu bukan Islam lagi namanya gitu. Nah, coba selama saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam, pernah nggak Anda dapati saya mengucapkan sesuatu terhadap agama Islam tetapi tidak merupakan fakta? Ya diantaranya yang itu saya katakan tadi, yang abang bilang kalau Allah itu meminta untuk disembah itu tuh. Kalau ada ayatnya dalam Al-Quran gimana? Coba bingung kan? Ya, enggak bingung. Oke, gini aja biar nyambung lah gini. Iya. Tadi saya mengeluarkan beberapa statement tentang agama ajaran Islam. Contoh mengenai di dalam rumah orang Islam itu nggak boleh ada patung, nggak boleh ada gambar. Ya. Bener atau tidak statement saya itu? Itu tergantung kepribadi dari seorang sendiri sih. Kalau saya banyak sih. Nggak nyambung kan? Kok tergantung? Bang, yang saya bahas ini ajaran agama Islamnya. Ya. Bukan tergantung orangnya. Bukan menurut ajaran agama Islam boleh nggak ada patung ataupun gambar di dalam? Lebih baik enggak? Bukan gitu. Lebih baik enggak, memang nggak boleh. Waduh, sulit Anda ini. Ya kalau saya istilahnya ngaji juga istilahnya. Kalau dalam itu kayak gitu, bukan berarti nggak boleh, bener-bener nggak boleh itu kan? Enggak. Baik, saya tunjukkan saja ya. Saya tunjukkan saja hadisnya boleh. ya. Berarti di rumah kalian itu nggak boleh ada foto. Baik, saya tunjukkan. Ada. Iya, karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Bukan begitu, berarti cara menafsirkannya langsung. Kok menafsirkan? Kita nggak main tafsir-tafsiran loh. Nggak ada di sini kita main tafsir-tafsiran. Ini bunyi ayatnya langsung. Secara mentah-mentah bang, bukan langsung kayak gitu pemikirannya. Baik. Kita bacakan saja lah ya. Kita bacakan saja hadis-hadisnya biar enak. Ya. Baik. Kita tampilkan. Nanti ini nggak Arabnya nggak ada nih. Karena kalau nggak ada Arabnya nanti dibilang hadis palsu. Sebentar ya. Kita tampilkan.
Arabnya dan juga terjemahannya, karena mereka ini teman-teman kan harus ada Arabnya ya. Nih, kita tampilkan sebentar ya Bang ya. Saya balik dulu. Ini saya jadi nggak konsentrasi tadi gara-gara saya kalau ada yang ganggu saya itu jadi terganggu kan. Tadi udah saya bilang Kristen jangan naik, jadi naik. Jadi saya suka terganggu Bang sama itu. Berarti Bang Edisnya kurang jelas kali ngasih taunya apa orangnya nggak bisa dikasih udah tahu. nggak jelas gimana, udah terus-terusan. Oh, berarti orangnya yang dablek Bang. Ya memang banyak yang dablek gimana. Oh iya. Baik nih ya, perhatikan. Para malaikat tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar atau patung makhluk bernyawa. Nih. Nih. Para malaikat tidak akan masuk pada rumah yang dalamnya ada anjing dan gambar atau patung makhluk bernyawa. Coba saya tanya Anda sekarang, di rumah Anda ada foto nggak? Ada. Ah, itu malaikat nggak akan masuk itu. Orang mau nyimpen foto keluarga gimana? Lu ini menurut saya ini nggak boleh. Iya, Gimana? Iya, bener, Makanya bagaimana cara supaya orang muslim itu tidak mati-mati? Pelihara aja anjing, nanti kan nggak dapat malaikat pencabut nyawa. Makanya saya bilang Bang, mustahil Anda Islam di saat yang sama Anda belajar agama Islam. Mustahil. Sekarang coba saya balikin lagi kamera saya. Sorry ya teman-teman ya, saya agak terganggu tadi karena tadi sudah saya bilang teman-teman Kristen, kalau kalian ngajukan permintaan naik, batalkanlah permintaan kalian itu. Ya. Salah pencet Bang. Ya itu aja alasannya, salah pencet terus. Gini. Iya Bang. AZ, bener nggak kalau orang mati itu karena nyawanya dicabut? Kalau saya iya. Oleh malaikat pencabut nyawa. Iya, rohnya. Nah, menurut Muhammad, menurut orang yang sama, anjing tidak akan datang. Malaikat tidak akan datang kalau di rumah itu ada anjing. Berarti kesimpulannya, selama ada anjing di rumah, orang nggak akan mati, betul? Logikanya betul nggak? Nah, pusing dia kan? Enggak pusing. Berat. Malaikat memberi rezeki kayak gitu. Nah, udah dikatakan ini para malaikat, tapi diedit malaikat pemberi rezeki. Berarti Muhammad pikun kalau begitu. Coba nih, saya balikan lagi kamera saya ya. Mereka ini teman-teman hadisnya jadi rubah. Lihat ya, perhatikan. Lihat nih, lihat ya. Para malaikat. Ada nggak di sini dikatakan malaikat pemberi rezeki? Gak ada. Berarti umum kan ini? Tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar atau patung makhluk bernyawa. Nah, tadi saya bilang begitu sama orang tukang jual kain. Menurut hadis itu nggak boleh karena ada gambar atau patung bernyawa, seperti bernyawa. Di dalamnya ada anjing dan gambar patung makhluk bernyawa. Itu kan patung orang itu tadi. Terus dia ngamuk-ngamuk, marah-marah. Betul nggak? Sekarang udah terbukti nggak omongan saya? Iya, kalau menurut teks itu ya emang kayak gitu Ki. Kalau kita menelaah secara mentah-mentah. Dilarang. Iya. Nih, bahkan dikatakan lagi nih, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat kelak adalah yang menandingi penciptaan Allah. Maksudnya membuat patung, gambar, makhluk bernyawa. Nggak boleh Bang, dalam agama Islam itu gambar, ngelukis itu nggak boleh Bang, nggak boleh. Gambar kucing, gambar ayam, nggak boleh. Nggak boleh ada lukisan. Makanya udah saya bilang Bang, kalau Anda jadi orang Islam, Anda itu akan jadi terus, orang kolot terus. Makanya saya bilang Bang, saya ini ngomong tuh bukan saya lebih-lebihkan. Kalau Anda sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, percayalah Bang omongan saya, pegang omongan saya. Buku-buku hadis itu akan segera Anda bungkus ke tukang loak, biar dibawa ke tukang loak buat bungkus sambal kacang. Karena apa itu ada di situ? Karena nggak pernah Anda baca. Biar dipajang di ruang tamu, biar dilihat alim dan berilmu. Ada tulisan Arab. Itu. Al-Quran dipajang tulisannya. Biar tulisan Arabnya kelihatan. Walaupun kagak pernah dipegang. Saya boleh ngajuin pertanyaan nggak, Bang Edis? Silakan. Ini maksudnya nggak tahu mental dari tadi pembahasan apa. Kan
saya juga punya teman non Muslim juga. Ini kan perihal pernikahan di Kristen. Itu emang benar ya? Dalam Kristen itu hukum pernikahan apa cerai selingkuh itu gimana sih? Pengen tahu. Ya tidak boleh lah. Jadi cerai itu nggak boleh apa gimana? Ya di dalam Bible itu pernikahan itu sesuatu yang sakral. Jadi barang siapa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tetapi perceraian itu boleh terjadi kalau ini menurut hukum Kristen ya, kalau perzinahan. Tetapi itu pun konsekuensinya adalah orang tersebut dia kalau menikah lagi itu sama dengan perceraian, sama dengan perzinahan begitu. Makanya memang berat, makanya ya kalau mau nikah ya hati-hati dulu kalau dalam Kristen itu. Berarti setelah dia cerai itu belum boleh nikah apa gimana? Iya. Memang kayak gitu hukumnya. Gimana? Makanya ya jangan kalau mau menikah ya dipikir-pikir dulu. Satu untuk selamanya berarti. Iya, seperti itu. Kalau nikah itu udah nggak boleh nikah lagi gitu, sebaiknya bagaimana itu kalau dalam Kristen? Makanya bagaimanapun perkaranya perceraian itu hal yang paling sangat dihindari. Oke. Ya udah kalau gitu bang. Cuman itu doang? Ya saya kan tadi udah nanya soal yang. Lalu bagaimana dengan itu tadi? Dengan apa? Foto-foto wisuda, ya kan gambar-gambar atau patung ayam, patung kucing gimana? Siap. Itu juga banyak nih patung. Nah itu foto bernyawa itu nggak boleh itu dalam agama Islam. Orang nggak gerak. Baik, saya tampilkan. Mereka mungkin nggak percaya hadisnya. Nih coba nih. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Ada seorang yang dia maisanya Bentar, kita tampilkan. Sabar ya teman-teman ya. ada seorang yang dia maisanya melukis, menggambar atau buat patung. Hukumnya apa dalam Islam? Haram. Bahkan kata Nabi SAW, Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya dari kiamat itu dari kiamat para penggambar, pelukis, pemahat, itu paling keras siksanya. Karena apa? Yang dia gambar, yang dia lukis itu dari bentuk manusia atau binatang akan dikasih ruhnya itu untuk mengadab dia. Kemudian si pelukis ini bilang kepada Ibnu Abbas, ini Maisha saya, bela pencari saya. Enggak, kamu harus gambar yang lain. Gambar yang lain apa? Seperti gambar gunung, gambar lautan, gambar pohon, gak ada masalah. Tapi bukan gambar manusia atau gambar binatang. Mana? Sudah siap? Tinggal dua pilihannya. Sebentar, dua pilihannya. Foto, gambar, lukisan dibuang atau ajaran Muhammadnya itu yang dibuang. Tinggal pilih karena nggak mungkin dua-duanya. Betul nggak? Ya. Iya. Coba Tapi berlebihan nggak? Sebentar bang. Berlebihan nggak kalau saya bilang jika Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda akan panggil tukang loak untuk mengangkut buku-buku Islam itu dari rumah Anda. Dibisu. Coba jangan jeda. Enggak. Berlebihan nggak perkataan saya itu? Enggak. Nggak berlebihan. Cuman kalian menanggapinya dengan emosi. Bener bang. Gini bang, dalam Islam saya ya itu emang ada terbagi beberapa yang istilahnya di situ ada yang lebih fanatik. Mazhabnya. Bunyi ayat Al-Quran apa? Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu kalau Anda bantah berarti Anda sama saja durhaka kepada Allah, betul? Iya. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad maka dia durhaka kepada Allah, betul? Iya. Barang siapa yang taat kepada Muhammad maka dia taat kepada Allah, betul? Oke, sekarang Muhammad bilang tidak boleh ada gambar-gambar atau patung yang sesuatu yang bernyawa, makhluk hidup. Segala makhluk hidup nggak boleh. Mau kucing, mau ayam, mau orang nggak boleh. Betul nggak? Ya. Makanya gambar Muhammad nggak boleh digambar. Makhluk hidup, segala makhluk nggak boleh digambar. Nah sekarang Anda mau pilih. Anda mau buang gambar-gambar dari rumah Anda atau hadisnya yang Anda buang? Kalau saran saya hadisnya yang dibuang. Gimana? Berat sudah. Makanya saya bilang bang, Anda masih Islam itu memang karena Anda tidak mengerti agama Islam. Cobalah
Anda pikirkan perkataan saya itu dalam-dalam. Seperti itu. Ya, siap. Iya. Kalau di dalam Kristen, yang tidak dibolehkan itu adalah untuk menyembahnya. Itu yang nggak boleh. Misalnya ada patung, terus Anda sembah-sembah, itu dalam Kristen nggak boleh. Tapi kalau Anda punya patung, Anda pahat menjadi seni lukis, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ada patung, tapi kamu jangan sujud menyembah patung itu. Begitu. Dalam Kristen. Ya kan? Berarti besok foto wisuda, foto nikah itu disingkirkan. Karena itu ada gambar manusia. Tapi kan yang bernyawa, kalau itu kan nggak bernyawa kan foto. Gambar atau patung sesuatu yang bernyawa. Gimana sih abang nggak nangkep nih? Gambar ataupun patung dari sesuatu yang bernyawa. Contoh misalnya ayam bernyawa nggak? Bernyawa. Nah kalau Anda bikin patung ayam, gambar ayam, itu nggak boleh dalam Islam. Gitu bang. Oke. Gimana? Ya udah. Gimana? Enggak lah, nggak bakal dibuang orang itu remain. Berarti hadis yang dibuang ya? Enggak juga. Malah ketawa. Saya. Lalu bagaimana itu dapat bersama-sama? Ya. Bingung. Yang penting nggak disembah itu aja. Itu Kristen. Nah, jadilah Anda Kristen. Yang seperti itu Kristen, Bang. Kalau dalam Kristen ajarannya seperti Anda. Makanya akal pikiran Anda itu udah cocok sebenarnya sama Kristen. Cuman Anda terperangkap di dalam lingkaran itu tadi. Tapi gini, kalau saya perhatikan ya, orang Muslim itu takut berpikir. Kalau ragu dengan Muhammad nanti dibilang kafir, masuk neraka. Kalau ragu kepada Al-Quran nanti disiksa kubur. Tapi percayalah bang, kalau Anda sudah berani ragu, itu bukan sebagai tanda, itu sebenarnya satu langkah awal untuk masuk ke dalam pemahaman yang lebih dalam. Gitu. Ketika Anda mulai meragukan Al-Quran, ketika Anda pelajari, hanya ada dua kemungkinannya. Satu, Anda akan mengimaninya kembali. Kedua, Anda akan sungguh-sungguh membuangnya. Begitu. Ya buktinya sekarang Anda sudah ini kan, sudah lebih memilih foto-foto dan gambar-gambar kan, dan patung-patung kan. Iya. Iya, artinya secara logika konsekuensinya hadis tersebut, ajaran Muhammad tersebut harus Anda singkirkan dari rumah Anda, betul nggak? Iya, itu konsekuensi logisnya. Gitu bang. Oke. Jadi tidak berlebihan ya kata-kata saya dapat dipahami ya. Kalau menurut teks emang iya sih. Iya. Jujur lah, Anda termasuk jujur. Itu langkah-langkah awal. Terus yang kemudian lah bang, apa-apa saja yang Anda lakukan dalam selama Anda Islam. Misalnya sholat. Pagi-pagi Anda ambil air, sedot-sedot air. Bukan disedot. Iya maksudnya ditaat. Airnya kan dimasukin hidung kan, gitu kan? Betul nggak? Dihirup kan? Iya. Betul nggak? Ya dilap hidung. Iya, karena setan tidur di situ, betul nggak? Terus? Udah besar kan Anda? Masa Anda percaya setan tidur di hidung? Terus Anda begini-begini, terus begini-begini, terus begini-begini. Kakinya harus ditekuk begini di belakangnya. Kalau enggak nanti nggak sah sholatnya. Betul nggak? Duduk tahiyat itu, duduk tahiyat ya kan? Yeah. Harus begini kakinya. Betul nggak? Iya. Iya. Ketika sujud begini, coba saya tanya dulu Anda, coba bang. Kalau begini, artinya apa? Kenapa harus begini coba? Itu kan dari gerakan dari sholat gitu maksudnya udah. Iya, kenapa harus begini? Begini boleh, enggak juga boleh. Allah pas. Iya, ada yang bilang begini. Setiap mazhab kan beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Coba apa? Kenapa begitu? Kalau saya pribadi emang ngikutin aja sih gerakan. Iya, nggak tahu, ikut-ikutan. Percayalah bang, Anda ikut-ikutan. Gini loh. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami, Anda dalami kenapa Anda Islam, terus begini-begini, nanti Anda akan sadar kok nanti. Seperti yang tadi, Bang David tadi yang datang. Dia sudah sadar. Iya, memang kayaknya kita lagi dikerjain ini kita. Gitu loh.
Coba manfaatnya kalau begini apa? Apa manfaatnya Anda begini terhadap sesamamu manusia? Belum tahu saya, tapi Gak ada mungkin gunanya, Bang. Gak ada gunanya. Gitu loh. Makanya Kristen itu tidak bicara hal-hal yang kayak begitu, Bang. Kristen itu berbicara bagaimana kita itu hidup mengabdi kepada Tuhan, bukan dengan gerakan-gerakan begitu, tetapi kita dengan melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya, kasihilah sesamamu manusia. Ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gitu. Termasuk yang saya lakukan ini, Bang. Mungkin banyak orang mengira yang saya lakukan ini membuat hatinya terluka atau sakit. Tapi yang saya katakan benar. Begitu. Terus kaki Anda bagaimana itu duduknya itu? Kan tahu kan duduk nih, sebentar nih, duduk sholat nih, sebentar. Saya tunjuk gambarnya. Banyak teman-teman nanti nggak paham ya nih. Saya kasih tunjuk. Nih ya, posisi duduk. Nih. Saya kasih tunjuk nih. Kenapa kalau duduknya begini, kalau begini harus begini nih. Saya balik ya, Bang ya. Nih, nanti Abang lihat nih. Coba nih. Coba saya tanya Anda. Ini kalau begini biar ngapa? Kalau begini biar ngapa? Coba saya tanya. Kenapa harus begini duduknya? Gedein dulu gambarnya nih. Ada apa dengan duduk begini? Coba saya tanyain coba. Biar ngapa gitu loh coba. Apa? Gitu. Coba Anda pikirin coba ini. Kenapa harus begini? Coba Anda renungkan apa maknanya kayak begini. Pusing. Cobalah pakai nalar coba Bang Az Sentral. Kalau misalnya kakinya ini, taruhlah kakinya ini dibeginiin begitu atau digerakin ke sini, batal sholatnya, tidak sah. Makanya Bang, Tuhan di dalam Bible melihat hati, tetapi Tuhan di dalam Al-Quran ngelihat kaki. Tapi kalau saya bilang begitu, Anda ini ngomong begitu menyakiti hati orang. Enggak, saya ingin menyadarkan begitu loh. Bahwa yang diinginkan Tuhan itu bukan gerakan-gerakan badan. Yang diinginkan Tuhan itu supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Perintahnya itu bukan gerak-gerakin kaki, gerak-gerakin tumit. Coba Bang, kenapa tangannya harus begini? Sodakop begini. Betul nggak? Iya. Ada yang di atas begini, ada yang di sini, ada yang di perut begini. Coba apa? Fungsinya apa coba? Nggak tahu juga. Pasti orang Islam Bang, mau Anda kumpulin dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak akan tahu kecuali ngarang. Iya, ngarang. Kalau kita tanya misalnya ya sama ulama-ulama, oh begini artinya supaya bebannya dibuang ke belakang, katanya. Beban terbuang. Ngarang Bang, ngarang. Gitu loh. Semua penjelasannya ngarang. Bahkan ketika Anda mengucapkan Al-Fatihah di dalam doa terakhir setelah walad dolin, tahu kan? Kemudian diteruskan dengan kata-kata amin, betul nggak? Ya. Nah itu kata amin itu juga kalian orang Muslim gak ada yang tahu. Kecuali ngarang, makanya dikarang. Oh arti amin artinya dapat terpercaya. Tapi kalau amin artinya kabulkanlah doa kami. Ngarang. Ngarang juga itu ngarang. Gitu Bang. Jadi banyak sekali hal-hal fundamental di dalam agama Islam itu yang orang Islam sendiri nggak tahu itu apa. Padahal sholat itu adalah tiang agama, hal fundamental. Tapi orang Islam nggak tahu. Kenapa kok begitu? Cuman karena udah ikut-ikutan, udah didoktrin para ulamanya, ya mau gimana? Ikut-ikutan saja gitu. Ya itu tahap Anda nanti kalau Anda sungguh-sungguh mendalami. Intinya gini aja Bang, kalau Anda mau beli Bible, nggak usah beli sekarang, sebenarnya udah ada di HP. Baca Bible, baca Quran, dua-duanya teliti dengan Muslim juga banyak. Iya, teliti dengan jeli. Baca Bible, baca Quran, teliti, dua-duanya bandingin. Nanti Anda simpulkan sendiri. Iya. Kalau pesan saya ya,
seseorang yang membaca Bible dan Quran pasti akan menyimpulkan bahwa Quran adalah buku yang isinya banyak menjiplak Bible. Nah, itu kesimpulan ketika seseorang telah membaca itu keduanya. Jadi jangan percaya kata orang, kata ulama, kata pendeta, kata ini, jangan, baca dulu, teliti dalam-dalam. Gitu, Bang. Oke? Oke, udah gitu aja, Bang. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Iya. Oke. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi banyak hal yang pada akhirnya terbukti benar gitu ya. Terbukti benar bahwa kalau Anda mendalami ajaran Muhammad di hadis-hadis itu, ya, pasti nanti ujung-ujungnya ya itu tadi, Anda panggil tukang loak tadi. Ya, yuk silakan. Rusdi Firmansyah. Oke, Rusdi Firmansyah. Apa ini? FD IT. Ya, wah yang kemarin lagi. Belum kapok-kapok juga dia sudah. Sebelum ketemu dengan kamu belum kapok, Bis. Belum kapok. Sebelum bisa berjumpa dengan kamu secara langsung, aku udah akan kapok itu. Mau ngapain berjumpa secara langsung? Kangen aku sama kamu itu. Ingin jumpa berdua sama kamu. Kamu saja tidak tahu apa-apa kok. Kenapa, Rusdi? Kamu kalau masih menyembah Muhammad, kamu akan jadi orang seperti ini terus, kesetanan terus. Siapa yang nyembah Betul Muhammad? tidak kamu panggil dia? Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu menyembah namanya. Betul nggak? Apakah jika kamu memanggil istrimu itu menyembah namanya? Kalau masih hidup iya. Ini kan orang sudah mati kamu panggil-panggil. Apa kamu sedang bernyanyi itu Kamu sedang bernyanyi? Tidak ada itu apakah Coba ngomong bahasa Indonesia yang lurus dulu. Ngomong bahasa Indonesia nggak bisa lurus. apa bisa bahasa Indonesia? Dengar, kalau Anda panggil teman, panggil kawan, panggil istri, panggil bapak, ibu, kalau masih hidup, itu wajar, namanya masih hidup. Nah, kalau orang namanya mati, mengenang itu, Des. Kan wajar saja. kalau orang mati namanya. dipanggil-panggil, manggil-manggil arwah orang Yang mati. namanya mengenang nama seseorang itu bukan berarti menyembah itu. Apa kamu yang bodoh atau gimana, Des? Itu bukan mengenang, Rusdi, tetapi Lalu apa? memanggil. Menyembah. Lalu menyembah. Oke, sekarang gini. Kita pakai jam standar ganda ya. Sekarang Nih. tunjukkan sekarang aku yang mau tanya sama kamu. Tenang. Tuhanmu itu maha hidup apa tidak itu? Tenang. Tenang. Gini, Tenang. Siap. ketika ada seseorang pergi ke, misalnya taruhlah ke Gunung Kawi, oke, dia di situ memanggil arwah. Menurut Anda itu musyrik nggak? Kembali pada niatnya masing-masing, Dis. Niat. Hadis Nabi Muhammad itu menjelaskan innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari hatinya masing-masing itu. Oke, Tujuan hatinya itu jadi apa? kalau memanggil Jika arwah, hati itu oke. mau menyembah, maka Kalau itu memanggil musyrik namanya. Syirik itu. Kalau memanggil arwah orang mati, itu namanya musyrik nggak? Tergantung niatnya. Innamal Tergantung. a'malu binniyati, itu dalilnya itu. Itu kata Nabi. Segala Ya. perbuatan itu tergantung niatnya masing-masing. Ya udah. Sedangkan tempatnya itu ada di dalam Oke, hati itu. oke. Ketika kamu memanggil Muhammad mendengar. Kalau aku yang manggil itu ya wajar saja tuh. Tentang masalah Ya. mendengar itu Di dalam imannya urusan orang beliau, Islam, itu. sebentar. Yang Di dalam namanya iman, mendengar itu telinga itu, Dis. ya. Yang namanya mendengar Di itu dalam telinga. imannya orang Islam, ketika seseorang memanggil Muhammad, apakah Muhammad mendengar? Yang namanya mendengar itu telinga itu. Iya kali Kita berarti yang kalian kurang mendengar. kerjaan. Yang mendengar itu bukan Nabi Muhammad tapi Allah itu yang mendengar, Dis. Oke. Yang mendengar itu adalah Allah. Baik, saya putarkan ya lagunya ya. Saya putarkan lagunya. Enggak mau. Nah, Nggak takut mau. kan, takut kan? Dari aku enggak mau dengar video. Kenapa Siapa kamu itu? takut? Memang siapa itu? Jangan Panutanku itu takut, adalah saya akan Al-Quran. tunjukkan. Nih, Panutanku itu adalah Al-Quran itu. oke. Jadi betul nggak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Berseru-seru kepada siapa yang berseru-seru kepada Muhammad? Tempat berseru itu hanya Baik, saya Allah. putarkan ya. Saya putarkan. Kalau memanggil itu bukan berseru itu namanya tuh. Baik, sebentar. Saya putarkan ya. Coba dengarkan ya. Coba dengarkan. Aku tidak mau dengar putaran, tidak mau dengar video aku. Nggak mau. Berarti kamu takut namanya. Berarti kamu namanya takut. Kalau Sudah, orang saya tidak- Kristen memanggil saya mau tanya Yesus, tentang kau Tuhanmu bilang saja. katanya menuhankan Mau tanya Yesus. tentang Tuhanmu. Sekarang Tuhanmu giliran itu kalau adalah- kamu bersuruh-suruh kepada Muhammad, kamu Tuhanmu nggak berani Tuhan dibahas itu tidak. ketakutan. Coba dengerin nih. Yesusmu itu kekal enggak? Nih, coba ya, saya putar nih.
Nah, ketika kalian bilang Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammad maha mendengar nggak? Siapa itu? Pura-pura bengak kan? Pura-pura bengak dia. Ketika terbukti orang Islam berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan, kalian pura-pura bengak. Kamu tanyakan pada dia, jangan tanyakan pada aku, Dis. Oke, ini muslim atau Tanyakan tidak? pada dia. Oke, ini muslim nggak? Saya tidak tahu itu aku. Nggak tahu. Memang cara mereka ngeles nih begini. Kalau bicara sama orang itu, Dis, kamu itu belajar adab, Dis. Kalau Oke, bicara baik. sama Saya orang, tunjukkan bicara ayatnya sama dalam Quran. Saya itu tunjukkan ayat namanya dalam Quran kurang gimana? ajar. Saya tunjukkan ayat dalam Quran gimana? Bahwa Silahkan kamu tunjukkan. baik. Silahkan tunjukkan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-34 ya. Baca. Al-Ahzab. Saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan sesungguhnya orang Islam, Allah dan para malaikat penyembah Muhammad. Al-Ahzab 56. Mana dalilnya seperti itu? Gimana? Mana ada dalil seperti itu? Baik, saya Nah, nanti saya tunjukkan. Al-Ahzab Di 56. situ salahnya kamu, Dis. Makanya kamu salah? tuh sudah diincar itu Allah, oleh manusia. Tuhannya, Karena kamu sebentar, tuh Tuhannya memakai Allah Al-Quran, itu kamu Muhammad. sendiri sendiri. Itulah penyebabnya. Kenapa Tuhannya aku kangen Allah sama itu kamu? Muhammad. Itu penyebabnya kenapa aku kangen sama kamu. Nah itulah penyebabnya. Nah, Soalnya kan nggak aku- percaya nih. Nah, itu perintah bahwa Nabi Muhammad itu mau dituhankan. Baik, Tidak saya ada. tunjukkan, saya tunjukkan, saya tunjukkan. Woi, thank you, makasih Bang Aman. Nih, saya tunjukkan ya. Al-Ahzab ayat ke 56. Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada Muhammad. Muhammad ini Tuhannya Allah. Gimana? Kok terjeda? Jangan kabur, nanti kamu kabur lagi di tangan saya. Di tangan saya nih. Lihat, kita lihat apakah dia kabur. Rusdi, jangan lari. Nah, baik. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Baik, sekarang saya tanya. Allah dan para malaikat dan umat muslim semuanya bersolawat nggak kepada Muhammad? Kamu tahu nggak arti salawat itu apa? Ya udah, apa artinya? Kamu dulu ya kan Solawat ya sholat gimana? Sholat gimana? Ya sudah, makanya kan kalau saya ngomong kan selalu salah. 13 tahun Rusdi, mempelajari Al-Quran itu. kalau saya ngomong kan Mengertikan salah. arti solawat saja kamu tidak tahu itu. Ya sudah, kalau saya ngomong kan salah. Ya udah, apa solawat? Solawat itu artinya rahmat itu, Dis. Itu kalau Solawat solawatnya ke rahmat. Allah memberi rahmat. Solawat ke kepada rahmat Nabi, gimana? kepada Solawat Muhammad itu bentuk jamak dari sholat. Itu jamak apa kamu, Dis? Ya udah. Kamu itu mana ilmu nahwumu? Kamu bilang-bilang Ya jamak udah, kamu. kenapa Tahu solawat tentang tidak ilmu diterjemahkan nahwu ke itu dalam jamak bahasa apa itu? Indonesia? Coba kalau kamu itu mengerti itu jamak apa itu namanya tuh? Coba. Solawat itu jamak apa tuh? Coba, Coba, solawat kamu ini tidak bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Kamu ini Indonesianya? sembarangan, kamu ini mengertikan Al-Quran seenaknya. Kok saya Itulah Ya udah, saya balikin lagi kamera saya. Coba, bentar. Ingin kenal dekat sama kamu. Coba saya Ingin balikin berdua kamera sama saya. kamu itu. Itulah penyebabnya. Mana kameranya mana ini? Sebentar. Mana kamera saya? Kok hilang? Loh. Mana kamera saya ini, teman-teman? Kok jadi hilang kamera saya? Mana kamera saya, teman-teman? Oh, ini ke depan. Ternyata naik ke atas. Bentar. Nah, oke. Apa arti solawat kalau begitu? Solawat itu adalah rahmat, Dis. Kalau solawatnya Allah terhadap Nabi Muhammad, itu berarti Allah memberi rahmat terhadap nabinya. Kalau memberi rahmat itu artinya rahmat. Solawat ke rahmat sekarang. Kamu ini tidak ngerti, tidak paham bahasa Arab. Coba, kamu, rahmat itu bahasa apa? Kamu ini Rahmat itu dengar. bahasa apa? Kamu yang ngaku 13 tahun mempelajari Al-Quran itu di mana kamu itu? Ya udah, kata dasarnya solawat Tidak bisa apa? membedakan arti rahmat dan rahman kamu itu. Kata dasarnya solawat apa? Solawat yang dimaksud di situ adalah rahmat. Bukan dari yang Allah dimaksud, untuk kata nabinya. dasar. Tahu nggak kata Kalau dasar? solawat dari hambanya itu yang ditujukan terhadap Kata Nabi Muhammad, dasar. itu mohon kepada Allah Rusdi. agar rahmatnya Allah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Berarti Allah Itu memohon kepada artinya siapa? sebenarnya. Jadi Allah kamu memohon jangan kepada siapa? belajar ayat Al-Quran kamu. Sekarang Allah aku mau memohon tanya, kepada siapa? Yesus Tuhanmu itu Lari kemana-mana. Allah memohon rahmat kepada siapa? Bukan memohon itu, Dis, memberi. Allah itu memberi Kamu mengedit rahmat Al-Quran. kepada hambanya.
Kamu mengedit Kalau umat Al-Quran. manusia itu memohon rahmat kepada Allah untuk dikaruniakan kepada nabinya. Salah, Karena solawat. kamu yang nggak tahu. Kamu kalian ini suka mengedit Al-Quran. Ternyata seperti itu teman ilmu kamu tuh. Dasar Kamu udah mengedit tahu. Al-Quran, Rusdi. Di situ tidak ada. Allah memohon rahmati nggak ada. Ya itu salawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan Solu itu malaikat apa? Allah. Solu itu apa? Yusholluna, yaitu memberi rahmat 'alan nabi itu terhadap Nabi Muhammad. Udah, gini aja. Saya turutin maunya mereka. Sekarang Baik. aku mau tanya tentang Saya turutin Tuhanmu. sebentar. Tuhanmu Saya hidup turutin kekal mau enggak? kamu. Allah memberi Tuhanmu rahmat. hidup kekal apa enggak itu? Allah memberi rahmat. Tuhanmu hidup kekal apa enggak itu? Allah memberi rahmat, Sekarang aku betul. mau tanya tentang Tuhanmu. Kamu kan sudah tanya pada saya. Kalau Sekarang aku mau berarti tanya malaikat tentang juga Tuhanmu. memberi rahmat. Tuhanmu hidup kekal apa enggak itu? Allah memberi rahmat, malaikat memberi rahmat. Tuhanmu hidup kekal apa enggak? Takut kan ditanya kan? Ya, siapa takut ditanya? Iya, Yang tadi memberi rahmat kamu itu kan adalah sudah Allah mengedit itu. Al-Quran. Yang memberi rahmat Tenang, itu tenang. adalah Allah. Tenang, Malaikat itu tenang. adalah tangan kanan Minum dulu, Allah. minum, Itu minum dulu, bukan minum, tangan dari Allah, minum dulu, minum, malaikat itu. minum. Nah, gitu kan ini. Nih, coba. Tadi kamu bilang sholawat itu artinya memberi rahmat. Sekarang aku giliran aku sekarang mau tanya tentang belum Tuhanmu. selesai. Tuhanmu itu maha hidup enggak? Tenang, Tuhanmu tenang, kekal tenang. enggak? Tenang. Tadi Allah kamu katakan memberi rahmat, betul? Iya, Oke. Terus malaikat memberi rahmat. iya. Terus umat muslim juga memberi rahmat. Bukan memberi, memohon. Tadi kan dirubah-rubah kan? Kan bacaannya begini, Dis. Coba nih, sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Allahumma Nih, sholli. bentar, saya balikin dulu kamera saya nih. Itu alnya itu gak pengganti dari huruf nida, Baik, Dis. baik, saya balikin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Bersolawat tadi Ya. artinya memberikan rahmat. Memberi rahmat itu. Oke, memberi rahmat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, memberi rahmatlah juga kamu untuk Nabi, betul? Bersolawatnya itu artinya memohon solawat kepada Allah. Buktinya bacaannya itu begini. Bacaan solawat hamba, solawat dari Nggak umat. ada di sini bacaan solawatnya. Allahumma sholli. Kamu baca itu teks aslinya itu. Oke, Teks baik, original baik. Saya bacakan teks aslinya. Coba, solawat itu seperti apa? Saya bacakan teks Solawat aslinya. seperti apa itu? Innallaha wa malaikatuhu yusholluna Malaikatuhu ala apa nabi. itu? Kamu salah dulu kamu. Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sholli Mana mutaslima. di mana itu salah Taslima. kamu tuh? Waktu Oke. itu tanya Sekarang, kamu itu 13 tahun. sekarang Belajar. yang Kamu menjadi baca itu titik saja tidak sentral, tahu kamu. yang menjadi titik sentral siapa di sini? Membaca kalimat itu saja kamu tidak tahu yang Ya bilang udah, tidak ya udah tidak tahu. Jadi yang, Berhenti kamu kalau membaca selesai, titik yang sentral siapa? 13 Yang menjadi titik belajar sentral Al-Quran siapa? kamu. Yang menjadi titik sentral siapa di sini? Titik sentralnya apa? Yang menjadi pusatnya di sini siapa? Pusatnya apa? Pusat Indonesia. Pusat daripada orang yang bersolawat. Pusat dari orang yang berselawat siapa maksudnya? Kan Allah bersolawat, malaikat bersolawat, umat muslim bersolawat. Berarti yang menjadi pusatnya? Allah memberi solawat itu. Iya, intinya yang menjadi pusatnya siapa di sini? Pusat apa? Baik, saya ulangi pelan-pelan. Dia pura-pura pengak, teman-teman ya. Baik. Allah, malaikat, umat muslim semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Allah itu bersolawat kalau nabinya itu memohon solawat kepada Allah. Ditambah-tambahin lagi kan? Buktinya Kita bicara solawat bacaannya, ini. coba. Allah, dengar. Coba kamu, Allah, coba kamu malaikat. tunjukkan. Coba kamu tunjukkan solawat Nabi itu solawat. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu pelan-pelan Coba biar kamu simak selesai. telinganya, Biar buka kamu selesai. telingamu ini. Telinganya Allah buka ya. Aku akan baca dan ya. para malaikat Allahumma sholli. Dengar, Dis. bersolawat kepada Muhammad. Dengar telingamu. Umat Dengar bersolawat kepada telingamu. Muhammad. Berarti di sini yang menjadi sentralnya siapa? Dengar telingamu. Nah, langsung ketakutan. Jadi Muhammad di sini Coba menjadi kamu pasang sentral. telingamu pasang. Muhammad Telingamu pasang. dikelilingi malaikat, Jangan dikelilingi ini. Allah dan Kamu kalau sudah dikelilingi tidak umat ada ilmu, muslim. jangan Makanya, jangan ini kau. nah saya balikin dulu kamera. Kalau kamu sudah tidak ada jawaban lagi itu kamu Baik, jangan saya ngiri, balikan kamu. dulu kamera saya. Dengarkan. Jadi Allah, para malaikat, umat muslim, semuanya mereka dalam satu barisan bersolawat kepada Muhammad, betul? Apa kamu kok nambah-nambah? Sudah aku Nah, jelaskan. Dis. kan? Kok kamu pintar-pintar ini? Baik, adakah di situ Muhammad Sudah aku bersolawat jelaskan kepada dari Allah? tadi. Tenang. Sudah aku Adakah? jelaskan dari tadi Kamu bahwa ngomong Allah terus, itu Rusdi, memberi rahmat, tenang, arti tenang, solawat tarik itu nafas. adalah Hembuskan. Sudah? Orang coba Baik. tombol Allah, para malaikat dan umat muslim, mereka bertiga bersolawat kepada Muhammad, betul? Jadi yang mereka mengelilingi Muhammad, betul? Jadi Muhammad yang ada di pusatnya, betul? Betul nggak?
Pusatnya itu adalah Allah, Dis. Wah, Allah dari mana? Pusatnya Muhammad. Gimana sih? Kamu simak baik-baik oleh telingamu itu ya. Buktinya Aku akan Allah, membaca, ya. para malaikat, orang-orang Islam, semuanya bersolawat kepada Muhammad. Di mana Sedangkan di Muhammad situ? tidak bersolawat. Ini Muhammad artinya dia itu tidak begini, coba bersolawat. dengar, pasang telinga ya, pasang telinga baik-baik ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, Dan para malaikat. para malaikatnya, yusalluna, yaitu memberi rahmat Bersolawat. atas Nabi Muhammad. Bersolawat kepada Muhammad. Terus umat Anak muslim Nabi juga. atas Nabi Betul? Muhammad. Umat muslim juga kan? Tentang sholawatnya Allah terhadap Nabi. Ya, jangan bahas Itu sholatnya. artinya Semua mereka Allah bersolawat itu kepada Muhammad, memberi kan? rahmat terhadap nabinya. Kalau sholawatnya umat Berarti yang menjadi yaitu pusat memohon pemujaan, pusat dari rahmat solawat, yang kepada menjadi Allah. pusat dari solawat adalah Muhammad, betul? Pusat sholawat adalah Nabi Muhammad. Gimana kamu? Pura-pura penga kan? Dia pura-pura penga ada di sini. Kamu ini bicara Pura-pura botol. Pura-pura botol. Sekarang siapa yang menjadi pusat solawat di situ? Ya sholawat itu yang untuk Nabi Muhammad. Oke, ada nggak Muhammad sholat? Muhammad Pemberi sholawat rahmat kepada itu Allah nggak? adalah Allah. Oke, Muhammad solawat kepada Allah Pemberi nggak? rahmat itu adalah Allah, pemberi rahmat itu. Muhammad Makanya sholawat dalam nggak kepada syariat Allah? Islam, yaitu memohon kepada Allah. Langsung ngeles dia kan? untuk memberikan rahmatnya kepada Langsung Nabi dia Muhammad. pura-pura pengak, dia terbeban. Mukanya udah terlihat beban Kamu jelas. sudah tidak Jelas. tidak bisa membantahnya lagi. Sekarang Kamu ini coba, begini, apakah kamu Muhammad bersolawat kepada Allah? Sudah sih apa? Apakah Muhammad bersolawat kepada Allah? Muhammad bersolat kepada Allah. Muhammad itu sendiri memohon kepada Allah. Memohon dari mana? Nggak pernah Muhammad memohon kepada Allah. Yang ada Allah, yang ada Allah menuhankan Muhammad. Jangan. Kamu ini berarti gini aja, Dis. Muhammad Kamu buktinya jangan Allah dengar kerjanya saya. menurutin hawa Kalau nafsu kamu Muhammad. mau memutar-mutar ayat Al-Quran, kamu ketemu saja dengan saya. Tak putar mulutmu itu. Di mana di situ saya memutar-mutarnya? Iya, buktinya kata kamu tadi itu. Betul Bahwa Allah tidak menuhankan Muhammad. bahwa Di mana betul dalilnya? tidak bahwa Allah Di mana menuruti hawa nafsu dalilnya bahwa Muhammad? ada Allah itu menuhankan Nabi Muhammad? Di mana dalilnya? Baik. Kamu jangan ngarang kamu di Baik. tentang ajaran Islam kamu. Kamu Baik. jangan so tahu tentang ajaran Islam. Baik. Ngaku-ngaku belajar Betulkah? Al-Quran 13 tahun. Baik. Baca ayat yang tadi itu saja kamu muter-muter sana sini tidak tahu. Baik. Ngaku-ngaku pintar. Baik, Baca baik. Al-Quran kamu. Kalau misalnya Udah, saya kamu tuh tunjukkan- bodoh, Bis. Kalau Kamu misalnya tuh saya bodoh. tunjukkan bahwa Allah Tidak ada menuruti hawa nafsu apa-apanya Muhammad kamu. gimana? Atau kamu berdebat langsung ke Madura, coba buktikan ilmu kamu tuh. Dengan Nanti orang-orang saya kamu. ke sana kamu nanti nangis. Iya paling kamu tak cekik paling. Lu katanya mau berdebat. Kamu debat offline maupun online kamu tak ajar menang, Dis. Kalau Buktinya saya tadi itu. debat, Kamu sudah nanti tidak punya kamu jawaban. marah-marah. Nanti kamu suruh kesetanan. Gimana sih? Yang kesetanan itu siapa? Setan Buktinya itu dari adalah tadi ada kamu kesetanan, Tuhanmu itu. emosi terus. Yang namanya Lucifer itu bukan itu siapa? Dis? Yang punya gelar Buktinya bintang dari timur yang tadi datang kamu pada Paulus itu marah-marah siapa? terus, emosi tinggi, Yang punya gelar kemampuan bintang nol. timur yang Gimana datang pada sih? Rasul Paulus itu siapa? Dis? Rusdi, kamu ini Lucifer emosinya itu siapa? tinggi, tapi kemampuannya zob Lucifer nol, itu- nggak punya Kamu kemampuan. jangan nol. Kamu yang tidak dapat. Coba saja, coba sekarang jawab. Coba, tadi kamu Ya, bilang coba saja. Tuhanmu itu siapa? Muhammad menjadi Tuhanmu itu siapa? Allah Tuhanmu itu sholawat siapa? kepada Muhammad. Jibril para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Umat muslim bersolawat kepada Muhammad. Berarti kan Muhammad di sini yang menjadi sentral. Betul? Betul nggak? Nggak ngaku dia kan? Takut dia jawab itu. Tentang apa? Tentang apa? Nih, kamu? kita bikin 3 perumpamaan ya. Ini Allah, ini umat muslim, kemudian ini para malaikat. Semuanya ketiga-tiganya bersolawat kepada Muhammad, betul nggak? Ya. Betul nggak? Nah, Ya. berarti yang menjadi pusat tempat persolawatan siapa? Coba saya tanya. Bunyi sholawat itu bunyi apa? Berarti Muhammad Perkataan menjadi pusat sholawat itu sesembahan seperti apa? kalian. Kamu yang nyembah iblis. Allah nyembah Kamu yang nyembah Muhammad. iblis. Para malaikat nyembah Muhammad. Umat muslim Kamu nyembah yang nyembah Muhammad. iblis, kamu Gimana? iblis. Ketika saya mengatakan fakta, sini kamu dis, berarti kalian tiada mampu untuk diskusi, Kamu yang kalian tidak hanya mampu mematakan agung mempersekusi. dan Islam. Kamu tidak mampu itu memelintir. Akhirnya kamu memelintir ayat, memaknai Di mana ayat secara melintirnya? utuh. Kan Karena betul, kamu sudah Allah, para manu. malaikat, Karena umat pengakuanmu muslim sudah 13 bersolawat tahun kepada belajar Muhammad. Al-Quran. Ternyata buktinya kamu nol. Dari Kamu tadi yang tidak memelintir ada siapa, apa-apanya, kamu Rusdi? Sekarang berhenti kamu ngaku mempelajari Al-Quran kamu. Kok berhenti? Berhenti kamu di hadapan saya karena kamu barusan membaca ayat Al-Quran. Kamu sudah tahu. Coba gini aja, Rusdi. Kalau lagi bicara sama Oke, orang gini itu jangan aja. pakai Oke, lisan oke, tuh. kita lupakan itu. Agar Gini, tahu adab. gini, kita lupakan. Rusdi, kira-kira kalau saya berdebat dengan umat Islam offline, kira-kira apa yang terjadi?
Apa yang Rek? Aku kangen sama kamu itu. Berarti kalian bukan mau berdebat kan? Kalian Iya. mau menghalalkan darah. Iya, aku kangen. Ya orang-orang kafir yang sejenis kamu itu yang halal darahnya, Dis. Gimana? Karena orang kafir seperti kamu itu adalah orang kafir harbi namanya. Orang kafir yang menyalahi aturan tentang Islam, yang merongrong ajaran Islam. Contohnya tadi ayat Al-Quran dipelintir oleh kamu itu. Buktinya itu. Harus diapain? Apa? Darahnya apa? Darahnya dimakan kalau darahnya kalau sama orang Kristen itu. Apakah yang saya katakan tentang agama Islam sejak saya membuka channel ini, siaran ini, pernah ada fitnah? Tadi itu, barusan itu. Kan fakta bahwa Allah, para malaikat dan umat muslim semuanya bersolawat kepada Muhammad. Sebenarnya kemudian oleh kamu dipelintir. Buktinya Tenang, coba tenang. Yang saya katakan, kamu tadi mengartikan ayat Al-Quran bahwa itu yang memberi rahmat itu adalah umat kepada Nabi Muhammad. coba tenang. Biar saya bisa ngomong, biar gantian. Kenyataannya itu umat Biar itu hanya gantian. memohon kepada Allah. Tenang, Rusdi, tenang Itu ya. sudah bukti bahwa kamu telah Coba. mempelintir ayat Al-Quran kamu itu. Ketika saya mengatakan fakta tentang agama Islam, Allah bersolawat kepada Muhammad, para malaikat bersolawat kepada Muhammad, umat muslim bersolawat kepada Muhammad. Berarti Muhammad inilah yang menjadi pusat agama Islam. Baik Allah, baik para malaikat, baik umat muslim, semuanya mereka duduk satu bangku menyembah Di Muhammad. situ bukti, di ucapan yang seperti itu bukti bahwa kamu itu telah menyesatkan ajaran Islam. Itu Kan fakta yang saya buktinya. katakan. Makanya orang-orang banyak yang ingin jumpa sama kamu, Dis. Mau ngapain? Kangen. Sama kamu itu. Iya. Rusdi, kalau saya mengatakan fakta seperti itu kan memang pahit. Kenyataannya memang kalian ini adalah Kenyataannya kamu yang botol. pemuja Muhammad. Itu. Ketika saya katakan tentang fakta, kenapa kalian Kemudian marah-marah? dipelintir. Artinya dipelintir karena kebotolannya takut ketahuan. Dipelintirnya Oleh di publik. mana? Itu barusan itu sudah saya jelaskan. Bunyi sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu nggak kamu arti Allahumma sholli itu? Ya Allah, Allahumma sholli limpahkanlah itu apa? keselamatan kepada Muhammad. Gimana? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan Nah, di keluarganya. situlah berarti pusat permohonannya itu adalah Allah. Itu yang benar. Baik, kalau Allah selawatnya gimana? Kalau Allah selawatnya gimana? Udah ditelepon kan kamu kan? Udah ditelepon rumah sakit jiwa tuh kamu tuh. Nah, teman. Coba kalau Allah selawatnya gimana? Ya itu ilallah wa malaikatahu yusholluna itu salawatnya Allah itu. Allah memberi berselawat. rahmat kepada- Allah berselawat. Ya Allah. Allah yang satu lagi. Limpahkanlah selamat. Terus gimana? Berarti kamu itu kamu itu gendeng. Terus gimana? Ya udah, Allah gimana salawatnya Allah? Ingin mempelintir ayat Al-Quran. Ya sudah, salawatnya Allah Kamu gimana? memang bodoh atau kamu ini memang pura-pura bodoh? Ya udah, coba salawatnya Allah Ketahuan gimana? bodohnya. Gimana Allah salawatnya? Ya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna itu salawat dari Allah itu. Sesungguhnya Allah. Allah bilang Sesungguhnya Allah sesungguhnya memberi Allah. rahmat kepada hambanya. Allah bilang sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada Muhammad. Ya Allah. Allah ngomong ya Allah. Makanya saya bilang teman-teman, Allah, para malaikat dan umat semuanya menyembah Muhammad. Kepada umat. Berarti Itu benar. dibacanya. Rusdi, coba nih. Apa? Kamu kan mengajak saya debat offline. Oke? Kita misalnya debat offline nih di Madura misalnya, di Sampang atau di mana, ya kan? Kira-kira nih, ketika nanti kita debat offline kita adakan di Madura. Terus saya bilang bahwa Allah, para malaikat dan juga umat muslim semuanya bersolawat kepada Muhammad. Berarti di sini yang disembah-sembah, yang dipuja-puja adalah Muhammad. Kira-kira kalau saya ngomong gitu gimana? Ya, tentunya ditanya seperti apa sholawatnya umat. Sholawatnya umat, kalau menurut karangannya orang Islam, ya Allah berikanlah keselamatan atas Muhammad. Ya, Nah terus sholawatnya Allah gimana? sholawatnya Allah memberi rahmat. Gimana dia memberi rahmatnya? Dalam memberi rahmat kepada Allah dengan kehidupannya itu bukti dari rahmat dari Allah itu. Iya gimana? Cara ngomongnya gimana dia? Ya, emang Allah itu bermulut kayak Tuhanmu. Nah, Allah kan? itu beda dengan Tuhanmu, ya sama Tuhanmu. Baik. Nih, Kalau saya ada tunjukkan, contohnya. baik. Kalau saya tunjukkan Allah berfirman kepada Musa gimana? Berfirman, iya memang berfirman kepada Nabi Musa. Kalau berfirman berarti dia nggak punya mulut. Berfirman gak punya mulut gimana? Berarti itu Allah tidak berarti Allah nggak punya mulut. Allah itu tidak bermulut itu. Tidak punya mulut. Tunjukkan nyata di Allah itu bermulut itu. Oke, berarti dia punya wajah nggak? Wajah itu tahu nggak kamu arti definisi wajah itu?
Sulit ini teman-teman. Sulit itu. Allah Baru itu, nemu ya kamu yang sulit ya. Allah itu punya wajah. Terus dia itu punya tangan, tangannya kanan semua lagi. Benar nggak tangannya Allah kanan semua? Tangan yang ada di kamu itu miliknya siapa itu? Jangan halu kemana-mana. Kok halu? Tangannya Allah kanan Saya semua. tanya, Betul. tangan yang ada di kamu itu miliknya siapa itu? Ya milik saya lah, masa milik kamu? Tidak apa kamu punya kuasa atas kamu ini. Ya jelas lah gimana? Kemudian jika aku potong tangan kamu mampu untuk menyambungkan kembali. Ya dioperasi. Duprek mampu nggak? Kalau Ya aku bisa, buat, kenapa tidak bisa? bisa kamu jangan ngarang kamu buktikan Ya kalau udah. kamu bisa nyambung kembali. Sekarang begini Buktikan saja, kalau ada di sini. jangan ngomong yang jauh-jauh Coba. kemana-mana. Gini, kita kembali saja ke tema awal bahwa Allah telah Sudah, Muhammad sekarang telah ganti menjadi Rolling. Sekarang sentral. aku tanya tentang Tuhanmu. Allah Tuhanmu itu hidup Muhammad apa telah enggak? menjadi sentral Tuhanmu itu hidup apa pemujaan sholawat bagi Allah, Tuh, bagi sekarang umat aku mau muslim teori. dan para malaikat. Jangan asal bertanya kamu. Gini saja, ketika saya mengatakan yang fakta-fakta tentang agama Islam, kenapa sih kalian marah coba? Karena kamu memelintir, artinya untuk membodohi umat Islam yang masih belum nyampe ilmunya. Itu makanya kita marah gitu. Coba Coba, kamu benar-benar. Coba. Kamu kalau ingin kamu mau merongrong tentang Al-Quran, kamu belajar benar-benar tentang Al-Quran dulu. coba. Apakah kamu tahu bahwa Jangan bermodalkan terjemahan kamu. baik? Apakah kamu tahu bahwa banyak umat Muslim yang mengiyakan saya? Yang mengiyakan kamu, itu tidak tahu saya. Tidak tahu. Kalau bagi aku, kamu ini adalah orang yang botol, sok pintar. Baik. Itu kalau bagi saya. Baik. Tapi banyak nggak orang lain yang mengakui saya? Tidak tahu itu, bukan urusan saya tuh. Orang lain. Saya. Iya, lebih banyak Muslim yang mengakui saya. Mengakui Contoh, kebotolanmu. contoh Termasuk saya yang mengakui kebotolanmu. contoh itu. mengakui bahwa Muhammad adalah raja Ya, contoh STX. mengakui bahwa Ada kamu juga yang botol itu. mengakui. Contoh mengakui umat bahwa Muslim Edi mengakui Sidang Muhammad Utari adalah itu roh. botol Banyak dalam yang Al-Quran. mengakui. Contoh yang mengakui Muhammad kena sihir. Contoh Buktinya Muhammad tadi kamu mengakui telah membaca berhalusinasi. Al-Quran, ternyata tidak tahu. Kamu masalahnya cuman kamu seorang yang tidak mengakui, yang mengakui banyak gimana? Ya yang mengakui itu kan kata kamu itu Dis. Loh, Aku ada belum semua tahu videonya di kualitas sini, orang yang gimana? mengaku tersebut. Aku belum tahu kualitas orang yang mengaku kebotolanmu itu. Ya itu namanya kamu Kalau aku pura-pura sendiri tidak yang sudah tahu. bahwa kamu itu adalah botol. Yang kayak begini mau ngajak diskusi Sekarang offline. aku mau nyoring ya. Sekarang Tuhan mau hidup enggak? Gimana kalau kayak gini mau ngajak diskusi offline? Tuhanmu ya kalau offline kan lebih enak Dis. Tanggapannya Kalau langsung enak. diskusi offline yang Kalau ada, offline berdua sama kamu enak tanggapannya jika kamu ngeyel. kalau berdua nanti masalahnya Jadi apa? begini, Aku mesra. masalahnya begini, nanti kalau berdua nanti Aku kamu mesra. nangis. Aku mesra takut menikah. Takut menikah sesama jenis. Karena di dalam Gini, ajaranmu membolehkan menikah Rusdi, sesama jenis. Rusdi, coba Dalam ajaranmu kira-kira, boleh enggak menikah sama laki-lakinya? kira-kira begini, kira-kira Dalam kalau ajaranmu misalnya itu boleh enggak menikah sesama cowoknya itu? kamu kok ingin lari kemana-mana sih? Kau ini lari kemana-mana karena kamu takut ditanya tentang kitabmu. Baik, baik. Karena takut Baik. terbongkar kitabmu itu. Saya tunjukkan dalilnya bahwa di dalam agama Kristen tidak boleh sesama jenis. Gimana? Buktinya yang menikah sesama jenis itu orang Kristen itu ikut dalil apa itu? Ya tanya sama dia, aku tanya sama Bukan saya. yang mana? Iya. Gini, Kristen itu adalah apa yang tertulis dalam Bible. Quran itu apa yang tertulis dari dalam Quran, betul? Kristen itu pengikut siapa itu? Kamu kalau saya ikutin, jangan lari kemana-mana. Ajaran Fokus Kristen dulu. itu pengikut siapa itu dulu? Kalau ada orang Kristen menikah sesama jenis, apakah itu ajaran Kristen? Maka kita harus cek bukunya. Kalau Ajaran tenang, Kristen. tenang, saya belum selesai ngomong, tenang. Katanya mau diskusi dengan baik, tapi nggak bisa diskusi dengan baik gimana? Mau diskusi dengan baik? Coba. Ya, silakan. Ketika ada seorang Muslim, oke, dia misal nih. Berarti menurut kamu para orang yang menikah sesama jenis itu berarti salah ya? Tidak sesuai dengan Bible. Itu Tidak sesuai dengan Bible. Quran. Tidak sesuai dengan Bible ya? Iya, tapi Katakan, sesuai itu dengan berdosa, Al-Quran. kan? Sesuai dengan Al-Quran Berarti itu. berdosa. Iya, Berarti berdosa. berdosa. Tidak sesuai dengan Bible. Tapi itu Tunjukkan sesuai dalilnya. dengan ajaran agama Islam. Tunjukkan dalilnya. Nanti saya tunjukkan dalilnya, nanti marah. Nanti teriak darah halal gimana? Iya, darahnya orang kafir harbi itu memang halal, Dis. Karena Contohnya memang contohnya orang kafir yang seperti kamu itu darahnya halal. halal. Kenapa darah saya halal?
Karena enak bagi umat Kristen itu. Nggak nyambung ini orang. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan pasangan dari jenisnya sendiri. Ya maka dari itu akhirnya umat Kristen membolehkan nikah sesama jenis. Kalau dalam Kristen nggak boleh, dalam Islam boleh, ada ayatnya. Berita Allah itu. Sesama jenis itu masuknya Baik. sesama manusia gadis. Itu Baik. kamu lagi. Kamu telah mempelintir arti dari hadis dari ayat Al-Qur'an. Dari mana? Kamu kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Yang dimaksud sesama jenis itu agar tidak menikah dengan binatang. Beda dengan ajaran di dalam kitabmu itu yang boleh menggauli binatang. Sebentar. Kalau di dalam kitabmu iya itu ada. Boleh menggauli binatang, mencolek-colek patah keledai itu boleh itu. Kan? Udah mulai Mau keluar ditunjukkan sifat. jadinya. Mau ditunjukkan Baik. dalam kitabmu, dalam bibelmu. Bentar, nih Bahwa saya boleh tunjukkan, mencolek-colek saya patah tunjukkan keledai ya itu. ajaran Islam nih ya, nih Ya. saya tunjukkan nih. Bah, perhatikan nih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, lihat nih. Ya nih, Allah menjadikan istri-istri dari jenis laki-laki. Lihat nih. Dasar kamu botol kamu. Gimana? Dasar botol. Bah. Itu artinya itu dari sesama manusianya manusia kok udah diomongin? Binatang itu Ngapain kalau sesama manusia kok diomongin segala? Itu yang boleh menggauli dengan keledai itu. Ini Itu loh, lihat ajaran nih. kitabmu itu Tanda-tanda atas ajaran kekuasaannya, yang ada di dia dalam ciptakan bibelmu. istri-istri Bahwa dari kalau jenismu menikah sendiri, itu ini loh. dengan jenisnya yang sama-sama Ini loh, lihat nih. manusia. Bukan dia Diciptakan kayak di untukmu. kitabmu. Coba kamu yang baca nih, Apa coba. sekarang mau ditunjukkan? Ini loh, lihat nih. Dalil di dalam kitab, di dalam Ini loh, bibelmu. dijadikan Bahwa bibelmu untukmu memperbolehkan untuk istri-istri menggauli dari binatang. jenismu, istri dari jenismu. Mu di sini laki-laki nih. Ya, maksudmu di Istri-istri situ bukan dengan binatang, dari dengan jenis hadis. laki-laki. Itu yang kamu ngaku pintar kamu. Mana kamu itu? Katanya kamu 12 tahun kamu belajar Al-Quran. Di situ kualitas kamu. Gimana mau diskusi Tidak kayak ada apa-apanya. Jangan kayak di ngaku gini kok baru mau tahu diskusi sendiri. offline. Berarti bukan fitnah kata-kata teman saya apa itu. Kalau kayak begini mau diskusi offline yang ada kalian nanti Yang mewek ada nangis. mulutmu di kupelintir gitu. Karena mulutmu Mewek telah nanti kalian kalau kayak gini Al-Quran. caranya. Makanya kupelintir. Apalagi nanti saya buktikan bahwa Muhammad kena sihir, tambah mewek lagi. Wajar. Kalau Nabi Muhammad kena sihir karena beliau manusia wajar. Iya, yang luar kena biasa. sihir akibatnya Itu halusinasi. Tuhan Yesusmu. Loh, Muhammad bukan- Ditortoli. Muhammad itu Tuhan, sama, gimana? sama orang-orang Romawi sama tentara Yahudi itu Kan dipanjami, bangkit. ditombak, ditusuk, ditampar itu diludahi. Bangkit. Ini Bangkit. Tuhanmu yang Iya. luar biasa itu. Bangkit kan? Dan Tuhan Kalau Muhammad Nabi sampai sekarang masih itu dikuburin dikasih gimana? wajar. Nabi Muhammad mati wafat wajar. Ini Tuhanmu mati. Muhammad itu yang luar biasa. Tuhanmu gimana? Setelah Tuhan dibilang mati. Lalu dikubur Tuhan 3 hari. mati, Muhammad Lalu gimana? Setelah bangkit kemudian dijadikan Tuhan. Tak tahunya yang mati Iyalah. dari kuburan itu adalah hantu. Lah Muhammad sampai sekarang masih di kuburan gimana? Kalau bangkit dari kuburan malam-malam itu ada sosok malam-malam bangkit dari kuburan itu namanya apa, Dis? Tuhan apa hantu? Ayo jawab. Jadi begini, kalian itu kan Jadi pengikut begini. Muhammad yang ada di kuburan. Betul. Yang ada di kubur, yang dikubur 3 hari kemudian telah 3 hari bangkit itu Iya, siapa itu itu? namanya dahsyat, itu namanya hebat. Oh, berarti hantu itu dahsyat berarti, Dis. Mak siapa? Hantu yang Siapa? keluar dari kuburan Sebutin itu namanya dahsyat ya? siapa? Ya, hantu yang keluar dari kuburan Siapa? itu dahsyat. Sebutin namanya. Namanya siapa? Namanya apa? Siapa? Yang kamu sebutkan itu siapa? Kalau makhluk keluar dari kuburan itu kalau di sini Iya, malam-malam siapa itu namanya? hantu, Dis. Namanya siapa? Nah, ya hantu. Ya, orang nggak ada kok, itu halu kamu. Kalau yang keluar dari kuburan. Lalu siapa itu? Yang bangkit dari kuburan di hari ketiga itu? Yang Siapa ini? mati bangkit itu Di Yesus. hari ketiga itu siapa? Sedangkan yang kamu katakan di sini Siapa mati ini? kemudian bangkit nggak ada. Ngarang bebas saja. Siapa yang mati 3 hari dikubur kemudian bangkit itu siapa itu? Yesus. Yesus, Tuhanmu kan? Iya. Tuhanmu kan? Iya. Tuhanmu berarti Tuhanmu mati kan? Nah Tuhanmu sampai sekarang masih mati di kuburan gimana sih? Bukan Tuhan saya itu. Itu bukan Tuhan. Muhammad Dis. itu Tuhan Itu kalian. utusan Tuhan. Baik. Manusia Saya seperti kita. putarkan. Tapi Mereka tapi ini- gimana kamu ini? Mereka ini tidak percaya teman-teman Itu kalau dalilnya Muhammad kamu itu ini adalah rohnya mengadu domba. mereka. Aduh, Ini mengadu kamu domba tak gimana? videonya Ustaz ini. Video mengadu drama ini. domba? Dasar kamu Bentar. tidak ada ilmu kamu. Kok mengadu domba? Saya tidak mengadu Tidak. domba. Yang mengatakan Muhammad Tuhanmu itu adalah pendebat Muslim sendiri, seorang apologet Muslim. Saya putarkan biar kamu dengar. Nanti kalau saya yang ngomong nanti kamu nggak percaya. Perhatikan.
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, percayalah Muhammad Rob kita. Rob kamu masih ada di kuburan. Rob itu siapa? Rob apa itu? Rob itu apa? Arti Rob itu? Jadi Muhammad Rob kamu nggak? Arti Rob itu apa? Muhammad Rob kamu nggak? Arti Rob itu apa? Nggak berani nanya kan, ngeles kan? Arti Rob itu apa? Muter ya, muter. Arti Rob itu apa? Oke, Muhammad Rob Kamu nggak? yang mau melintir arti Ya Rob udah, itu. sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob tidak? Nabi Muhammad itu adalah Nabi, adalah Rasul itu. Rob bukan dia. Rasul beliau itu. Oke, jadi statement ini sesat nih, yang mengatakan Muhammad Tidak itu tahu Rob. aku. Nggak tahu, urusanku. dari dulu nggak tahu. Bukan urusan itu. Bukan Tanya urusan kepada dia. Tanyakan pada orang. Nih, Jangan tanya pada saya. saya tunjukkan lagi. Bagi Bukan saya cuma Nabi satu. Muhammad itu adalah Rasulullah. Bukan cuma adalah Rasul satu Allah. yang mengakui Muhammad Rob. Coba nih dengerin. Kalau karena kata Rob itu di dalam firman kami ini hanya disandangkan kepada Rabbul Alamin. Apakah Aminah Muslim? Dijawab dulu, dia jawab. Apakah Muhammad itu Rob? Ya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Ya. Berarti ibunya menggendong Robnya tuh. Ngeles mereka, Apakah pas Yesus saklar kan. murid? Apakah Tuhan murid? Jadi Muhammad itu ada Apakah saklarnya Tuhan murid, teman-teman. Robnya ada Apakah saklar. Tuhanmu dikeboki? Kalau ngomong sama saya, dia Tuhanmu robnya mati. dikeboki. Nite pada ibunya. Tuhanmu dikeluarkan dari selangkangan. Loh, memang Muhammad keluar dari mana? Kalau Nabi Muhammad manusia wajar dengan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan wajar. Muhammad keluar dari mana? Dilahirkan. Ini Tuhanmu dilahirkan Muhammad keluar dari mana? selangkangan. Coba. Ini yang kurang ajar. Muhammad keluar dari mana? Kalau Nabi Muhammad keluar dari rahim wajar karena manusia. Muhammad keluar dari mana? Nabi Muhammad keluar dari rahim ibunya itu wajar. Selangkangan nggak? Keluar dari selangkangan Iya nggak? wajar. Sedang Tuhanmu keluar dari mana? Tuhanmu keluar dari mana? Muhammad keluar dari Tuhan selangkangan? Yesusmu keluar dari mana? Muhammad keluar dari selangkangan nggak? Tuhan Yesusmu keluar dari mana? Langsung ditanya, Tuhan langsung Yesusmu keluar meninggal dari dia. selangkangan. Tuhan Yesusmu keluar dari Kenapa selangkangan. Anda menghina Tuhan yang keluar Yesus dari keluar selangkangan, dari sedangkan selangkangan, Muhammad Pak. keluar dari selangkangan? Enggak, Nabi Muhammad itu Rasul utusan. Jadi Ini Muhammad, Tuhanmu. jadi Tuhan Allah, Yesusmu keluar tenang, dari selangkangan, sebentar. enggak? Allah kalian itu menyembah yang keluar dari selangkangannya Aminah. Gimana? Mana dalilnya bahwa Allah itu menyembah Nabi Muhammad? Allah bersolawat kepada Nabi. Bukan sholawat itu artinya bukan menyembah bis. Terus apa Kamu dasar sholawat kamu itu? bodoh. Apa solawat itu kata dasarnya? Sholawat itu adalah rahmat. Solawat kok rahmat. Solawat itu kata dasarnya solu. Jadi kok Artinya apa? Bersolat. Solat. Seperti Sondung kalian dengan itu sholat. sholawat itu lain, beda tulisan di Beda tulisan kata dari itu. Sondung dengan sholawat itu beda kata itu. Dasar Bener- kamu ngaku-ngaku Bener pintar nggak? kamu. Patuh Tentang dan Islam, taat, kamu patuh tidak dan bisa taat membedakan arti kepada yang bahasa keluar dari sondung dengan selangkangannya sholawat. Aminah. Sama saja dengan patuh kepada Allah. Jadi marahin istrinya dia. Udah batuk dia. Udah, Tuhanmu itu keluar dari selangkangan apa? Tuhan Kamu Yesusmu itu keluar dari selangkangan apa? enggak? patuh kepada yang keluar dari selangkangannya Aminah, setara dengan patuh sama Allah. Gimana? Tuhanmu keluar dari selangkangan apa enggak? Masalahnya apa kalau keluar dari selangkangan Ya, itu? masalahnya apa? Ini perbandingannya dengan Nabi saya, Nabi kamu tadi, Muhammad. kamu tadi yang mempermasalahkan Kalau Nabi keluar dari Muhammad keluar dari selangkangan. rahim itu Gimana sih? wajar. Ini yang kurang ajar kalau Tuhanmu dikatakan keluar dari selangkangan. Robmu saja keluar dari selangkangan kok. Gimana? Iya, Tuhanmu keluar dari mana? Keluar dari mana? Tuhan Robmu Yesusmu. keluar dari selangkangan tidak masalah. Rob Tuhan saja Yesus keluar dari keluar dari selangkangan mana? masalah. Aneh, Anda ini. Tuhan Yesusmu keluar dari mana? Di mana ada umat Islam Di menuhankan Nabi Muhammad? di mana masalahnya Di mana ada kalau umat Islam keluar dari menyembah Nabi selangkangan? Tuhanmu itu keluar dari selangkangan. Kalau saya tunjukkan robnya Yusuf keluar dari selangkangan gimana? Robnya apa? Kalau saya tunjukkan Arti robnya rob apa? Nabi Yusuf di dalam Al-Quran keluar dari selangkangan Arti- gimana? Apakah Rob itu adalah Allah itu? Apakah Rob itu adalah Allah itu? Nah itu. Kenapa kamu itu memprotes Kristen? Gimana? Robnya keluar dari selangkangan, sedangkan robnya Arti keluar Rob dari itu apa? selangkangan. Arti Rob itu apa? Arti Rob itu apa? Makanya, Arti dari kata Rob itu apa? makanya, apa arti kurios itu? Apa arti kurios itu? Arti kurios itu apa? Ya sama kayak rob itu. Ya sama, apa artinya Rob? Sesuatu yang kepadanya Sesuatu Anda apa? menaklukkan diri. Menaklukkan diri gimana? Anda kan menaklukkan siapa? diri sama Muhammad, menaklukkan diri kepada Apa mayat. perbedaan Rob dengan Gimana? Rabbul Alamin? Apakah di situ ada Rabbul Alamin? Kamu menaklukkan diri kepada mayat. Menaklukkan diri kepada mayat siapa? Mayatnya Dis? Muhammad, Ya, gimana kamu sih? yang menuhankan mayat. Kamu yang menuhankan mayat, Dis.
Yesus Sudah itu tahu bukan itu mayat. dituhankan kamu. Rusli, Yesus itu bukan mayat. Yang mayat itu Muhammad, anaknya Aminah. Sekarang yang Gimana? mati kemudian keluar dari kuburan itu siapa itu? Kalau orang bangkit itu Bukan namanya bukan mayat mayat. Yang mayat itu keluar yang dari masih di dalam itu setelah kuburan. kematian itu siapa? Yang keluar Capek. dari kuburan Sampai capek setelah dia mati kita 3 turutin. hari Coba, Bang. itu bukan mayat. Itu namanya mayat hidup. Kalau di sini mayat hidup itu Di namanya mana di situ ada mayat hidup? Di mana di situ ada mayat hidup? Mayatnya siapa yang hidup? ya malam-malam hantu itu udah kelihatan Kan itu. halu lagi kan? Halu lagi kan? Penampakan itu. Siapa namanya? Di Madura siapa namanya yang sudah mati hidup lagi siapa? Hantu itu. Hantunya Hantu. siapa? Namanya Hantu. siapa? Hantu, ya tidak ada namanya hantu. Ya berarti bersama kamu berarti dikasih kamu nama. halu. Berarti Kalau kamu sama namanya halu. dikasih nama. Dibalik jadi hantu dijadikan Tuhan. Padahal hantu. Berarti itu namanya kamu halu, Rusli. Halu Rusdi. kita. Kan kamu saya suruh menunjukkan siapa Kamu namanya. Tuhanmu aja mati kamu. Tuhanmu mati Yesus enggak? kami itu bangkit, Tuhanmu Rusdi. mati enggak? Tuhanmu Kalau mati masih enggak? ada di kuburan berarti semati namanya. Orang bangkit kok mati gimana Tuhanmu sih? mati enggak? Ada saja sih. Tuhanmu mati enggak? Bangkit. Ya. Ya mati enggak? Bangkit. Ya mati enggak? Bangkit. Bangkit ya setelah mati bangkit enggak? Ya, bangkit Bangkitnya lah. setelah mati apa enggak? Bangkit lah. Kalau cuma cerita bangkit, nonotku pun juga bangkit setelah mati, Dis. Ya mana Berarti mati? sama, apa kamu Belum itu ngomong belum mati nonotku? namanya kalau mati. Kalau udah Nonotku setelah dipotong baru itu mati. kemudian bangkit gitu. Mau Kalau udah menerangkan dipotong menurutku. nggak bisa hidup lagi. Sama. Gimana? Ini Tuhanmu mati enggak setelah mati? Yang masih mati Bangkitnya di setelah kuburan mati itu enggak? Muhammad. Rusdi gimana sih? Tuhanmu mati enggak? Yang masih di kuburan itu sampai sekarang Muhammad. Yang masih kalian mohon-mohon ya Allah, limpahkanlah Kemudian yang kepada mati itu Muhammad Tuhanmu. keselamatan ya Yang Allah. mati itu Tuhan siapa? Berikanlah keselamatan kepada yang di Yang bangkit kuburan dari ya kuburan Allah. itu Tuhannya siapa? Kok kamu bilang kamu itu capek mau menghina Yesus tuh kamu capek nggak bakal bisa karena Yesus kami bangkit. Karena Yesusmu memang hina. Karena Hina Yesus di yang mana? kamu maksud itu adalah memang ditelanjangi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa Bukan itu ditelanjangi suci. itu. Kok hina Yang gimana? bukan salib itu siapa? Yang hina Yang itu salib itu siapa? yang menikahi anak di bawah Digantung itu siapa? umur itu yang hina. Gimana? Yang digantung di tiang salib itu siapa itu? Yang hina itu menikahi anak di bawah umur, Ya, terus yang habis mati itu terhina di tiang salib menyuruh itu orang siapa? minum kencing onta. Yang mati terhina di tiang salib itu Tuhannya siapa itu? Tuhannya Tetapi siapa yang Yesus mati kami terhina di tiang salib itu? bangkit. Yang hina Yang itu mati masih dalam terhina di kuburan tiang yang salib kalian itu minta-minta Tuhannya itu. Allah, limpahkanlah keselamatan ya Allah kepada anaknya Aminah. Yang keluar dari selangkangannya Aminah ya Allah. Yang keluar dari kuburan itu Tuhanku. Tuhanku yang Kalau keluar dari hantu kuburan itu nggak bisa keluar dari kuburan. Siapa hantunya siapa yang keluar dari kuburan? Berarti Yesus itu keluar dari mana? Yesus itu keluar dari mana? Di mana contoh orang yang keluar dari kuburan di Madura siapa? Yesus yang keluar dari kuburan itu siapa itu? Yesus mau keluar dari mana? Dia lari terus dari. Kamu kan bilang kalau keluar dari kuburan itu namanya hantu. Siapa? Saya tanya Iya, siapa? berarti Tuhanmu hantu enggak? Tuhanmu hantu enggak? Bukan. Tuhanmu hantu apa bukan? Bukan. Bukan. Dan yang keluar dari kuburan itu siapa itu? Yang keluar dari kubur. Yang bangkit siapa dari itu? kubur Yesus. Ya, yang keluar dari kuburan itu. Yang Yesus. bangkit dari kuburan kemudian keluar dari kuburan itu siapa itu? Yesus. Yesusmu itu Tuhan enggak? Tuhan Iya. apa bukan? Iyalah. Yang keluar dari kuburan itu hantu apa Tuhan? Dia Yang keluar dari sampai kuburan capek itu dia. apa? Sampai capek dia nanya. Udah mah. Terus lanjut lagi. Apa lagi pertanyaanmu? Udah capek? Udah capek? Yang mati Dia capek, dia. tiang salib itu siapa? Udah capek? Udah capek Yang mati belum? telanjang di tiang salib itu siapa itu? Udah capek belum kamu? Sudah tidak boleh jawab. Kenapa sih? Tidak Kenapa mampu kalian menjawab. tuh kok benci sekali sama Yesus tuh kenapa? Sudah tidak mampu menjawab. Lalu sebaliknya kenapa kamu kok benci juga kepada Nabi Muhammad? Saya tidak benci sama Muhammad. Saya cuma Tidak benci. Kenapa menjelaskan kamu, kalau kamu tidak benci, bahwa kenapa kok kamu pelintir-pelintir? di mana saya melintirnya? Pelintir ayat. Di Tadi mana saya buktinya. melintirnya? Buktinya tadi itu. Yang mana? Tadi yang telah kau ucapkan kepada aku itu. Banyak yang Memelintir ayat mana? Al-Quran Sebutkan itu. satu contohnya. Tadi yang memelintir ayat Al-Quran tentang sholawat itu kemudian kamu anggap bahwa Nabi Muhammad itu Kamu yang dituhankan. memelintir solawat, kamu pelintir jadi rahmat. Gimana sih? Solawat kok jadi rahmat? Gimana? Bunyinya solawat. Malaikat bersolawat kepada Muhammad. Para manusia bersolawat kepada Muhammad. Allah bersolawat kepada Muhammad. Berarti tiga-tiganya bersolawat kepada Muhammad. Kamu pelintir. Berarti di situ yang disembah itu Muhammad gimana?
Di mana ada orang Islam menyembah Nabi Muhammad, di mana? Tunjukkan dalilnya. Yang kamu maksud menyembah apa? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Ini loh. Arti sembah itu apa? Arti sembah itu bahasa mana? Artinya sembah itu. Ya Rasulullah, dengarkanlah ya Rasulullah. Artinya sembah itu mana? Apakah kalau kamu memanggil istrimu itu apakah kamu menuhankan? Kamu masalahnya memanggil orang mati. Orang yang memanggil orang lain apakah menuhankan? Orang yang bernyanyi apakah Ketika menuhankan? saya memanggil istri, manggil orang tua, manggil teman, itu daya saya panggil dia itu hidup. Ya itu, kan? Mampu kalau memanggil berkomunikasi orang dengan tua yang telah saya. mati, kita kangen pada orang yang tua yang telah mati, apakah itu menuhankan? Apa kamu manggil-manggil orang tuamu yang udah mati? Ya kalau kangen itu apakah menuhankan? Menuhankan. Kayak suara Jadi kucing pemanggil arwah Muhammad, teman-teman. Mereka ini udah gelagapan mereka. Gimana? Masih sanggup berdiskusi dengan orang saya? yang memanggil nama orang itu berarti menuhankan. Kalau orangnya masih hidup nggak apa-apa. Kalau orangnya sudah tidak ada kemudian dirindukan itu apakah itu menuhankan? Iyalah, memanggil arwah itu namanya. Itu Memanggil definisinya arwahnya. dari mana? Definisinya dari mana? Tunjukkan dalilnya. Lah karena kamu masih menganggap dia mendengar, kamu menganggap dia maha hidup. Tunjukkan dalilnya. Ya udah. Ketika kamu memanggil-manggil Muhammad, Muhammad dengar nggak? Menuhankan, tunjukkan dalilnya. Ketika kamu memanggil-manggil Muhammad, Muhammad dengar atau enggak? Yang namanya mendengar itu telinga, yang mendengar itu adalah Allah itu. Kan pusing kan ya kalau ditanya itu kan? Yang mendengar itu adalah Allah itu. Bahwa Allah ini peduli kepada hambanya, bahwa hambanya ini telah rindu kepada nabinya, kepada panutannya. Rusdi, Apa? ketika kamu memanggil-manggil Muhammad, di dalam hati kamu, keyakinan kamu, Muhammad mendengar nggak? Yang mendengar itu Allah. Terus kamu panggil-panggil Muhammad, dia nggak dengar? Itu untuk Allah sebagai wujud bahwa aku Makanya Allah dia Muhammad itu Allah itu Muhammad itu. aku adalah nabi itu. Kenapa kamu panggil-panggil ya Rasulullah? Ya Ya, sebagai bentuk bahwa aku merindukan panutan itu. Yang ditanya dia dengar nggak? Dengar nggak dia? Allah yang mendengar. Terus ngapain panggil-panggil Muhammad? Manggil-manggil karena mayat kan kalian kan? sebagai wujud bahwa aku merindukan Makanya kalian ini penuhan mayat. Oh, itu yang menyesatkan. Menyesat ini di mana? Itu Ya kamu itu Rasulullah. yang menyesatkan Ya banyak Rasulullah. umat. Berarti kamu itu yang dinubuatkan oleh Yesus bahwa akan Betul banyak tidak? menyesat. Kalian mengatakan, Kamu memanggil ya Yesus Rasulullah, Tuhan. ya Rasulullah, Yaitu dia betul. menyesat dari buahnya dia akan menyesatkan banyak orang. Yaitu kamu. Nih lari kemana-mana. Setelah terbukti dia manggil-manggil mayatnya Muhammad, dia penghakiman nangis. yang akan diusir oleh Yesus siapa? Jadi sudah kamu akui ya Rudy ya? Kamu memanggil-manggil mayatnya Muhammad, betul? Yang diusir oleh Yesus siapa nanti di hari kiamat? Lari lagi, kemana lari lagi? Itulah kamu. Karena telah menyesatkan Membahas banyak yang keluar orang, dari selangkangan, saya turutin. Membahas Tuhanmu menuhankan keluar dari mayat, saya selangkangan. turutin. Kemudian Tuhanmu nitek. Membahas penuhan Kemudian manusia, Tuhanmu saya dicekoki. turutin. Saya turutin semua, dia Tuhanmu lari, dia kemana-mana. Dicekik juga Tuhanmu. Ditelanjangi itu Tuhanmu. Diludahi itu Tuhanmu tuh. Yang penting bangkit. Yang penting. Iya bangkit. Apa? Itu intinya tuh yang penting bangkit. Ya, downloadku juga bangkit, kontrolku juga bangkit, dis. Setelah Kejang mati dia kan. kontrolku bangkit. Berarti apakah Betul dia. kontrolku Tuhanmu? Mau menuhankan kontrolku tak? Kejang dia. Ya. Kejang, surup, kesetanan. Biar kalian tahu tabiat orang Islam kalau diajak diskusi Iya, nanti. kayak itu kualitasnya, kayak itu kualitasnya di bahasanya semua. bahasa Yang telah Islami. kamu tuhankan itu. Ini Bahasanya yang dimaksud, yang Islami. dinubuatkan oleh Yesus agar waspada Bahasanya kepada jangan dosa. Islami. Dan ciri-cirinya dan dia akan menyesatkan banyak umat. Surupan kan? Dialah. Kenapa Dan ciri-ciri kamu dosa bahasamu itu adalah sangat memanggil Islami? Yesus Tuhan. Siapa yang manggil Yesus Tuhan? Kenapa bahasamu sangat Kamu apa Islami? saya? Kristen apa saya yang manggil Yesus Lari Tuhan? kemana-mana kan? Yang manggil Yesus Tuhan Kristen apa Islam? Kalian Jangan diusir itu oleh ya, Yesus nanti dia mau akan bahas mati yang bersama. manapun saya jabanin, kalian nanti nangis sendiri. Nangis kalian Kamu nanti. yang nangis, Dis. Jangan nangis kamu, Dis. Buka kacamatanya. Buktinya kamu Buka kacamatanya. kesurupan dari tadi. Ketahuan kamu bahwa kamu sudah nangis itu. Coba. Pura-pura tertawa itu. Kamu memasalahkan keluar dari selangkangan, saya turutin. Nangis kamu ujung-ujungnya Muhammad keluar dari selangkangan. Tuhanmu keluar dari selangkangan. Terus mau bahas apa lagi? Ya, Tuhanmu Menuhankan keluar dari mayat. selangkangan. Kamu udah nangis juga. Kamu menuhankan mayat. Coba, yang bagian mana yang mau kamu bahas sekarang? Melari lagi kamu bahas masalah yang lain. Coba fokus bisa nggak? Siapa yang Tuhanmu keluar dari berseru pada selangkangan. mayat? Siapa yang Tuhanmu keluar berseru dari pada selangkangan. mayat? Tuhanmu keluar dari selangkangan. Terus masalahnya di mana? Ya masalahnya di mana kalau Nabi Muhammad dilahirkan juga sama kamu? Saya nggak masalahin itu. Yang kamu masalahin kan saya. Ya kenapa kamu jadikan framing kepada umat Islam? Sekarang saya tanya, Muhammad keluar dari selangkangan nggak?
Iya. Nah, kamu kalau taat sama yang keluar sebentar. Kalau kamu taat sama yang keluar ini kan. Tenang. Aisyah mengeluarkan tenang. Aisyah tenang ya. Aisyah mengeluarkan dari selangkangannya, keluarlah Muhammad. Bukan panik dia kan. Panik. Kenapa sih kamu panik? Malu yang mau menjawab. Enggak ada yang malu. Coba dengarkan. Bisa saya bicara? Kamu berani nggak kalau saya bicara? Jawab dulu, Tuhanmu keluar dari selangkangan. Berani dia kalau saya bicara kan nggak berani. Kamu jawab dulu. Berani nggak kalau saya bicara? Tuhanmu keluar dari selangkangan apa enggak? Masalahnya di mana? Ya, Nabi Muhammad lahir dari selangkangan, masalahnya di mana? Oke, bisa saya bicara? Bisa saya bicara juga. Oke. Ketika Tuhanmu Aisyah, keluar dari selangkangan apa enggak? nah kan panik dia kan panik. Untuk menjawabnya. Jadi begini, Yesus kami bangkit, mengalahkan maut. Sementara yang keluar dari selangkangannya Aminah, itulah Tuhan kalian itu. Berarti dia tidak mati, Nis. Tuhan kalian itu mayat. Yang namanya mengalahkan maut itu berarti dia tidak mitong. Kalau masih mitong berarti bukan mengalahkan, tapi sudah takluk terhadap maut. Iya, itulah Muhammad, Tuhan kalian. Nabi Muhammad bukan Tuhan saya, disetujukan kalau saya menuhankan Nabi Muhammad. Oke, kamu berani nggak bantah Muhammad? Bantah apa? Berani nggak kau bantah dia? Bantah apa? Muhammad siapa yang mau bantah? Berani nggak kau bantah yang keluar dari selangkangannya Aminah? Yang selangkang dari Aminah? Berani nggak kau bantah itu? Enggak. Nah, itu Tuhanmu itu. Berani kamu berani kamu Gimana kamu itu? Yang keluar dari selangkangannya Aminah itu nggak berani dibantah sama umat Muslim. Karena itu Tuhan kalian. Nangis. Bukannya sama kamu agar kelihatan air matanya dia. Udah malu dia itu. Sudah saya turuti sampai mana? Sampai mana kamu mau diskusi sama saya? Membaca ayat tadi itu tidak tahu kamu. Nah, lompat lagi kan? Lompat lagi bahas ayat kan? Lompat lagi. Kamu mau sampai mana saya turuti? Saya turutin kamu mau sampai mana? Mau sampai mana kamu bahasannya? Saya turutin yuk. Mau yang mana kamu bahas lagi? Yang mati ditelanjang di tiang salib itu Tuhan siapa itu? Tuhan saya. Oh ya, berarti Tuhanmu mati ditelanjangi ya? Bangkit dia, mengalahkan maut. Ya sudah, berarti Tuhannya Edis mati ditelanjangi. Ya sudah, bye-bye. Lari, kabur, lari. Mau sampai mana dia saya turutin. Akhirnya dia yang lari sendiri, capek sendiri dia kan? Capek sendiri dia. Coba, kalau Muslim naik ke sini, kamu mau bahas apa, tema apa saya turutin? Mau bahas yang keluar dari selangkangan? Ayo bahas keluar dari selangkangan. Biar kalian tahu, yang keluar dari selangkangannya Aminah itu kalian nggak berani bantah itu. Durhaka kamu kalau berani bantah yang keluar dari selangkangannya Aminah. Coba, siapa Muslim yang berani membantah yang keluar dari selangkangannya Aminah? Gak berani kan? Mereka itu teman-teman, kalau kita turuti, mereka nanti nggak tahan sendiri. Tuhan mau keluar dari selangkangan, jawab aja. Berani nggak kau bantah yang keluar dari selangkangannya Amin? Mau sampai mana kalian? Ayo diskusi, ayo silakan. Apakah kalian berani membantah yang keluar dari selangkangannya Aminah? Ayo silakan. Sampai mana? Kamu saya turuti. Yo. Ansori. Silakan Ansori, nyalakan kamera. Ansori. Teman-teman, kita ini belum ada rumah apologet, teman-teman. Jadi kalau mau jerit-jerit nanti mengganggu, ya. Oke, silakan. Ansori, Muslim, Bang? Saya Muslim. Ya, silakan, Bang. Saya menyimak tadi, Bang. Ini bukan mau diskusi tentang agama. Cuman ingin menyampaikan. Apa itu, Bang? Kalau mau cari uang melalui TikTok, pakai kegiatan lain aja. Karena di Indonesia ini kita sudah bagus. Toleransi kita sudah bagus. Soal kepercayaan, kita kan sudah mempunyai kepercayaan masing-masing, ya kan? Ya, Dis ya. Itu, Dis. Udah bisa saya tanggapi? Ya, silakan, Dis. Baik. Jadi kita kalau ngomong orang. Jadi gini. Tadi katanya saya sudah bisa ngomong. Sudah bisa saya ngomong? Ya.
Enggak. Atau mau kalau lanjut lagi ngomong jangan silakan. pencet ketawa-ketawa terus, jadi nggak fokus. Nah, Karena udah mulai tujuan kamu kejang kan. memframing. Tadi Kan? katanya sudah Enggak. ngomong, sekarang masih ngomong, gimana? Iya, makanya kamu juga kalau ngomong jangan pencet-pencet ketawa-ketawa terus. Itu memframing. Ya udah, namanya. coba Ketika selesaikan. orang jawab, kamu pencet itu. Ya sudah, coba Iya. selesaikan. Coba selesaikan, coba. Ya, jadi gini, saya sebenarnya baru 2 kali ngelihat live kamu ini, saya cuman prihatin aja dengan live kamu ini kan, yang menghujat keyakinan orang lain. Menghujat? Iya, Sebentar, menghujatnya di mana? Menghujat Saya itu namanya. menghujatnya. Kalau Menghujatnya orang di mana? cerdas pasti paham. Ya, Iya, coba menghujat lah itu. sebutin contoh spesifiknya di mana menghujatnya, coba. Contoh tadi, Apa? kamu kan sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabinya orang Islam, Betul. orang yang dihormati. Tapi Terus? mengapa kamu mengeluarkan kata-kata keluar dari apa tadi bahasanya itu, dari Aminah? Loh, Tidak pantas deh. aneh kalian ini lah orang Ya kan? Islam. Sehingga Dengar, tenang, Iya. tenang. Tuh kan, Gini, dengar. ketawa-ketawanya yang Dengar. ketawa-ketawanya itu jangan dipencet-pencetin. Baik. Saya sudah bisa bicara? Ya, Sudah bisa silakan saya bicara? Ya. Baik, Silakan. dengar. Dengar. Makanya saya bilang tidak mungkin seseorang itu waras tapi di detik yang sama dia Islam. Coba dengarkan saya. Dengarkan. Tuh kan? Tadi Tuh kan itu. dia bilang kamu belum apa-apa aja sudah menghujat seolah-olah kamu itu pintar. Padahal saya bisa membuktikan kamu itu tidak sebenarnya waras. bukan pintar, Des. Tenang. Bukan tenang. pintar. Saya Cuman bisa kamu pintar membuktikan kamu ngomong, tidak pintar waras. memframing. Saya bisa bicara? Tuh. Ya silakan. Gini. Tadi kan kamu bilang saya bahwa saya menghujat Muhammad yang dihormati oleh orang Islam. Dengar ya, saya kasih tahu begini. Kamu tahu nggak bahwa Yesus itu adalah tokoh yang dihormati dalam agama Kristen? Sangat tahu. Sangat tahu. Kamu tahu nggak seorang Muslim datang ke sini tadi bilang Tuhanmu keluar dari selangkangan? Betul nggak tadi dia bilang begitu? Kamu dengar nggak? Saya nggak mendengar itu, tapi kalau ada orang yang Makanya saya bilang mustahil seseorang Makanya Islam saya di jawab detik yang dulu. sama dia Makanya kalau orang cerdas itu, ketika gimana? orang mau menjawab, Jangan dengarkan seperti dulu. itu. Kalau mikir itu jangan Iya, maunya dengar menang dulu. Tuh sendiri. Kalian ini maunya Kan menang kelihatan sendiri. kamu. Loh, Kan kelihatan. Kok kelihatan Orang mau gimana? menjelaskan, kamu kamu tadi sudah saya kasih kesempatan bicara panjang lebar. Sekarang Iya, kamu saya mau tenangkan diri menjawab. kamu, gantian saya bicara. mau menjawab pertanyaan kamu tadi. Dengarkan dulu. Tadi dia bilang dengarkan begini, dulu. Tuhanmu Iya, keluar dari dengarkan dulu. selangkangan. Saya bilang masalahnya Oke, di mana? saya Sedangkan saya Muhammad juga keluar dari tidak selangkangan sepakat. Aminah, dia bilang kalau saya bilang Saya- Muhammad keluar dari selangkangan yang Aminah, langsung penistaan agama. Des. Kamu menista agama, Terus. darah halal. Terus, ngomong terus. Ya, coba ngomong Kalian itu maunya menang sendiri. Kalian bikin lagu. terus. Enggak. Kalian bikin lagu begini. Jangan Yang bikin siapa? Yang bikin Roma siapa? Irama bikin lagu begini. Jangan kau menuhankan manusia. Betul nggak? Roma Irama bikin lagu begitu. Betul. Nah, saya bilang lah sama Muslim, hei Muslim, jangan tuhankan Muhammad. Ketika saya bilang begitu, katanya Tidak penistaan ada orang agama. Muslim yang menuhankan Muhammad. Kalian itu penyembah makanya mayatnya Muhammad, gimana sih? Nah, makanya Des, kalau mau belajar Islam, mau memperdalam Islam, carilah guru yang benar. Saya Coba, pun orang sorry, Islam, betul nggak tetap tahu mencari begini? guru yang benar. Muhammadku, Tuh, dengarlah framing seruanku, betul itu nggak? framing, itu framing. Nggak perlu saya jawab. Karena apa? Percuma saya jawab. Karena tujuan Bilang kamu saja itu kamu nggak untuk mampu menjelek-jelekan jawab. keyakinan orang lain. Des, Kok keyakinan orang lain? 5 tahun loh. Saya nggak pernah saya menghujat, saya itu hanya saya ini membalikan 5 tahun satu rumah argumen-argumen dengan orang yang beda kalian. agama. Saya itu satu rumah membalikan dengan beda argumen-argumen agama. kalian. Gimana? Orang mau Setiap menjelaskan, kamu argumen nggak kalian jelas. saya balikan. Giliran saya balikan kalian nangis. Mana sih? Enggak, mana ada orang nangis. Saya justru Tinggal tadi kamu prihatin naik dengan ke sini kamu itu. mewek-mewek. Saya prihatin dengan kamu karena kamu sudah mengacak-ngacak toleransi yang ada di Indonesia. Yang mengacak-ngacak Kalau kamu toleransi itu tujuannya- kalian. Gimana sih? Itu. Ada saja Kasihan. ini. Kasihan. Cari Coba uang dengan cara begini itu siapa kasihan. yang mulai duluan yang mengatakan Nggak ada yang mulai duluan. bahwasanya Kalau ada saya yang pun tidak menjadi sepakat sumber masalah dengan itu orang adalah Islam kitab juga suci. yang menggugat agama lain. Saya nggak sepakat. Saya tidak sepakat. Isi Quranmu itu menghujat agama Kristen. Kan? Kok kan gimana sih? Mulai dia tuh. Makanya saya bilang dipelajari, saya sudah kalau mau mengupload. belajar Al-Quran, belajar dengan orang yang ngerti Al-Quran. Baik. Apa mau saya bukan tunjukkan dengan dalilnya? Ambisi. Apa mau saya Nggak tunjukkan perlu, dalilnya? karena kamu bukan orang ahli Quran. Ya nggak karena kamu perlu. tidak tahu gimana. Iya, saya nggak mau perlu tahu dari kamu yang ngerti Quran. Ada kalau berdebat sama Iya kan? kalian itu dianggap penistaan agama. Orang Islam itu tidak pernah berdebat. Ya, Tidak orang pernah berdebat dari Hadis mana? Tidak pernah berdebat. Tidak pernah. Kalau mau berdiskusi itu ada forumnya. Kalau ini kasihan loh dengan orang-orang yang apalagi
Coba di mana? Di mana? Tunjukkan satu hujatan atau fitnahan saya terhadap agama Islam. Di mana? Kalau orang cerdas berarti ngerti apa yang kamu sampaikan itu. Kamu menghujat. Menghujatnya di mana? Iya. Menghujatnya di mana? Keyakinan orang lain. Nggak boleh, Dis. Dari kalau tadi kamu cinta dengan negara kita ini, ayo sama-sama. Kalau kamu cinta dengan negara Indonesia ini, ayo sama-sama. Kita jaga toleransi. Cinta dengan negara ini kalian gimana? Masjid Istiqlal itu berdampingan dengan katedral. Oh, alangkah indahnya Islam di Indonesia ini. Iya, alangkah indahnya juga Kristen di Indonesia ini. Oke, bisa saya tanggapi nggak? Itu yang harus. Silakan tanggapi. Kalau saya nanggapi, kamu kesurupan lagi nggak? Lah, saya nggak pernah kesurupan. Justru saya prihatin lihat gaya-gaya konten kamu itu. Kamu tuh tujuannya benar cari uang, cuman salah cara cari uangnya. Salah, guys. Iya, silakan. Kenapa kamu sirik kamu? Sialan dia dapat koin sialan nih orang nih sirik kamu. Sakit hatimu. Sirik mana? Sakit hatimu. Enggak, saya nggak pernah sakit hati. Enggak. Saya nggak pernah sakit hati, saya selalu lapang dada. Udah bisa saya ngomong? Sudah bisa saya ngomong? Silakan, dari tadi saya suruh kamu ngomong itu ya, silakan. Baik. Jadi kamu mengatakan toleransi. Ya. Nah, ini sebenarnya kamu itu nggak tahu apa-apa, tapi kamu datang ke sini. Jangan ngomong dulu. Saya datang ke sini. Kamu jangan ngomong dulu. Orang saya lagi ngomong aja. Silakan. Baik. Ya, silakan. Kamu tahu nggak bahwa ulama-ulama kalian membahas agama Kristen? Tahu itu? Saya nggak tahu. Dan saya tidak pernah dengar. Makanya itulah penyebab kamu tidak mau dengar. Iya, kamu nggak pernah dengar. Justru saya kamu selama ini nontonnya walaupun dia berbicara di depan saya, walaupun saya berbicara depan saya menjelek-jelekan agama lain, saya orang yang menentang. Kamu ayam saya menentang. Paus sudah terbang tuh. Nah, sakit hatimu kan? Kelihatan. Sakit hatimu. Diskusi dengan orang jongkok kan gitu. Aduh, hatiku sakit. Sedih dia. Mewek nanti nggak bisa tidur dia. Enggak, saya justru prihatin, Dis. Sirik kamu. Saya nyenyak terus tidur saya. Sirik dia, teman-teman. Saya enggak sirik. Dapat koin di sini. Makanya saya jelaskan ada orang kasih gift di sini, siapapun orang yang menjelek-jelekkan keyakinan dan agama orang lain. Di mana saya menjelek-jelekannya? Saya kenapa? Di mana saya menjelek-jelekannya? Orang cerdas tuh tahu, Dis. Kalau kamu pengen ngerti agama Islam, kamu ngomong terus dari tadi. Saya tanya, kamu tahu nggak ulama-ulamamu bahas agama Kristen? Nggak pernah tahu gimana? Saya ini tidak pernah tahu dalam artian saya tidak mau mengomentar itu dan saya tidak mau mendengar itu maksudnya, Des. Disambut sama wapres, disambut sama petinggi-petinggi negara. Kamu tahu itu nggak? Tahu nggak? Marahin aja petinggi negaranya. Marahin aja petinggi negara. Ya ini saya bersuara. Gimana? Saya sedang bersuara bahwasanya kalau Islam bahas Kristen namanya dakwah. Kalau Kristen menanggapi namanya penistaan agama. Gimana kamu tuh? Makanya, Des, saya sampaikan. Lebih baik kamu sebelum ngomong. Sebelum kamu ngomong itu, kamu harus tahu dulu duduk permasalahannya seperti apa. Ya, apa? Kamu belum saya ceritain kamu. Coba ceritain. Baik, kamu dengar. Bagus, itu kamu dengar dulu. Telinga kamu buka dulu mendengar. Ya, tapi sebaliknya kalau saya ngobrol, kamu juga dengarin juga. Jangan dikit-dikit bantah, langsung pencet ketawa-ketawa. Bantah, pencet ketawa-ketawa. Itu. Sudah bisa saya bicara? Ya. Silakan, Pak Edis, silakan. Baik. Jadi kamu ini kan nggak pernah tahu masalah diskusi lintas iman di negara ini. Buktinya apa? Kamu saya tanya saja nggak tahu. Kamu saya tanya tentang nih kan saya ngomong kamu ngomong itu masalahnya. Ya silakan. Kamu kan tadi bilang saya nggak tahu. Saya tahu tapi saya tidak mau mendengar kalau orang yang menghujat keyakinan orang lain walaupun itu masalahnya kamu yang nggak mau dengar, orang lain kan dengar. Aneh kamu nggak bisa mengukur kebenaran itu gara-gara kamu nggak dengar. Yang terjadi di lapangan nih saya ngomong gini aja, kamu duluan atau saya duluan yang ngomong? Ya kamu aja duluan, silakan. Nih dengar ya. Selama ini orang Kristen itu tidak bersuara. Ulama kamu bilang di dalam salib ada jin kafir. Jinnya bilang haleluya. Tuh Abdul Somad. Mau bahas lagi Adi Hidayat, bahas juga kekristenan. Felix Yao bahas kekristenan. Ya. Siapa lagi? Ari Untung. Banyak saya sebutin sampai besok itu nggak kelar-kelar. Nah, terakhir kemarin tahun 2017 datang pendakwah asal India, namanya Zakir Naik.
Kamu Ya. tahu yang nyambut dia siapa? Siapa nyambut dia? Yang nyambut dia wakil presiden. Namanya Ya, Yusuf terus? Kala. Yang dia bahas apa? Tahu nggak yang dibahas apa? Nggak tahu saya. Bahasa Yang apa. dibahas Bible, yang dibahas agama Kristen. Terus? Nah, sekarang saya buat tanggapan. Saya respon. Nah, ketika saya merespon, macam-macam orang Islam yang datang. Tadi yang datang ngomong begini, Tuhan kamu keluar dari selangkangan. Saya jawab, Muhammad keluar dari mana? Dia bilang Muhammad keluar dari selangkangan. Sekarang saya tanya kamu, bener gak Muhammad keluar dari selangkangan? Saya tadi sempat dengar bahasa itu karena yang memulai mengatakan Muhammad keluar dari selangkang itu kamu, Dis. Nah, Dijawab sama makanya dia. kamu ini Makanya datang-datang itu. cuman Ya, cuman makanya. pura-pura nggak dengar. Iya, makanya tadi kan saya bilang Kalian itu berawal ini dari ya kamu. kalau ngomong Iya, dari kamu Tuhan kami duluan keluar dari tadi. selangkangan nomor 1 kalian, tapi dibilang Muhammad keluar dari Enggak, selangkangan kalian saya marah. nggak pernah. Saya 5 tahun satu rumah dengan orang yang berlain agama, teman saya itu Kristen. Waduh, kalah kayak Iya. gimana? Kami diskusi, Dis. Masalahnya kamu tidak nonton Itu. dari awal. Kamu tahu nggak? Mungkin kamu pernah dengar lagu ini. Pernah dengar kamu ini? Apa lo tega punya Tuhan yang kayak bintang porno? Pernah dengar itu? Pernah dengar lagu itu? Dimarahin aja, nggak usah didengar lagunya. Bukan. Komplain. Mana ada polisi nyari itu, nggak ada. Dia makanya dilaporkan. Nggak ada. Dilaporkan, Dis. Kalau orang Kristen lapor polisi itu percuma. Didesak. Orang Kristen Karena wataknya kayak dalam negara kalian. kita itu semua sudah ada aturannya, Dis. Sudah ada Sorry. aturan. Ada Orang hukum. Kristen itu wataknya nggak kayak kalian. Enggak, sama aja. Kita negara Indonesia ini sama, Dis. Sama-sama manusia. Sama dari mana? Sama-sama dilahirkan sama. Kamu itu Cuma bicara keyakinan kita teorinya, aja. sorry. Kamu bicara teorinya, bukan bicara prakteknya. Saya praktek, Dis. Kamu tahu Kalau nggak ada kemarin? orang yang- Kamu tahu nggak kemarin kejadian di anu, yang salib Di mana? dipatah-patahin itu, dibanting-banting itu? Tahu nggak? Makanya itu saya tidak sepakat dengan hal-hal seperti itu. Nggak Iya, sepakat ini saya. yang sedang saya suarakan, sorry. Iya, kalau disuarakan, tapi jangan menjelek-jelekkan. Karena secara kamu nggak global. nonton dari awal. Makanya Kamu nggak boleh nonton dari awal, sorry. Tidak semua orang Islam itu membenci keyakinan orang lain, karena dalam ajaran Islam yang sebenarnya itu nggak boleh. Nggak Ya kan? boleh dari Kalau mana? Al-Quran sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Nah, jelas itu tuh, Des. Jelas. Teman-teman, sebentar, Kalau sebentar, orang sorry, Islam tenang. yang mengerti dengan Al-Quran, dengan Iya. agamanya, dia pasti pasti dia menghormati agama orang lain. Tapi kalau dia menjelek-jelekkan agama orang lain, saya sekelas ustadz siapapun, kiai siapapun, berarti dia belum tinggi ilmunya, Des. Itu menurut saya. Boleh kan, Des? Boleh Iya, kan, masalahnya saya Islam itu bukan berpendapat? menurut kamu, sorry. Iya, Islam itu bukan makanya menurut kamu. Saya bilang itu tadi. Nah, kita yang mengerti ini, kalau Edis itu punya pemikiran yang cerdas, pikiran yang pintar, ayo sama-sama kita jaga toleransi kita ini. Jadi kalau ada orang yang menghina agama kita, kalau perlu saya itu tadi, jangan sampai kita menghina agama orang lain juga. Baik, baik. Pada beberapa poin saya setuju dengan kamu, Ansori. Tapi kamu itu datang ke sini, Alhamdulillah. dengar. Ya. Kamu itu datang ke sini itu di pertengahan jalan. Kamu tahu nggak? Sudah berapa lama orang Kristen diam, tidak menjawab? Sudah berapa lama orang Kristen membina supaya terus harmonis? Sudah berapa lama orang Kristen diam ketika dikatakan Tuhannya keluar dari selangkangan? Sudah berapa lama Sabar orang aja, Kristen Dis. diam? Nah, Iya, sabar aja. sekarang itu saya jawab. Nah, ketika saya jawab, tahu nggak responnya? Tadi itu dia datang ke sini, Tuhanmu keluar dari selangkangan katanya. Terus masalahnya di mana? Saya bilang, memang Muhammad nggak keluar dari selangkangan. Ketika Muhammad saya bilang keluar dari selangkangan, kamunya marah. Ini gimana coba? Itu kan kamu harusnya Saya nggak ngomong. marah. Kamu harusnya Saya ngomong prihatin, sama Dis. teman-temanmu yang muslim. Saya prihatin. Saya Kamu nggak harusnya ngomong. prihatin sama orang Islam, Saya sama ngomong. saudara-saudaramu itu. Iya, saya pun tidak sepakat dengan diskusi yang barusan Terus saya lihat kenapa kamu berdua tadi. marah-marahnya Dua-duanya sama nggak sepakat. saya? Enggak marah karena ini akun kamu gitu nah. Karena ini akun kamu. Saya ini Ya kan? sudah Sehingga kamu berusaha bukannya untuk berdiskusi, diskusi. akhirnya berdebat. Akhirnya setelah berdebat, akhirnya saling mencaci. Kan nggak bagus Bagusnya ujungnya. kamu ngomong gitu itu sama sesamamu yang muslim harusnya. Kamu salah ngomong di Iya. sini sama saya. Benar lah saya masuk ke sini, cuma ngasih tahu kamu. Iya, hentikanlah. karena kamu takut. Kalau kamu mau belajar agama Islam, Karena enggak, kamu takut saya. takut. Bilang Saya nggak sama-sama. takut. Ya sudah, coba kamu takut datang. Coba kamu datang sana ke channel sesamamu muslim sana. Pernah kamu naik ke muslim bilang begitu?
Saya nggak pernah naik live, Gus. Iya, saya nggak pernah live TikTok nih. Baru kali ini saya naik live TikTok. Iya, karena kamu orang baru, kamu nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Saya sarankan sama kamu, sama-sama kita jaga toleransi kita. Kalau sama-sama dijaga, suruh orang-orang Islam itu berhenti bahas agama Kristen. Orang Kristen tuh cuma nanggepin doang. Yang mulai itu orang Islam duluan. Belum tahu, Des. Belum tahu. Kita nggak bisa kamu tahu dari mana? Orang kamu aja baru datang kok gimana? Itu. Coba kemarin. Kalau ada hal-hal yang begitu laporkan aja. Iya. Kamu tahu nggak? Kamu tak kenal Yahya Waloni, kenal? Kenal? Kamu tahu gimana? Kenal, kamu tahu gimana hujatan-hujatannya? Tahu? Ya, saya pernah dengar dan saya tidak pernah lagi mendengar ceramahnya dia karena dia kamu selalu tahu menjelek-jelekan dia orang dilaporkan lain. polisi tapi polisi nggak bertindak, tahu? Saya nggak tahu kalau urusan itu, Des. Kamu kalau ditanya kamu pura-pura nggak tahu. Dengar, kalau kamu orang baru, ini petua saya sama kamu ya, gini. Orang yang baru datang jangan ngajarin orang yang sudah lama. Kamu baru datang, baru tahu, belum tahu duduk perkaranya. Boleh lah. Duduk perkaranya kamu nggak tahu. Masa nggak boleh orang baru datang? Kamu duduk perkaranya nggak tahu. Boleh. Saya kan cuma tapi kamu sok menghimbau, meminta. Gini aja. Ya makanya saya minta sama kamu berhentilah menghujat, apalagi menjelek-jelekan. Di mana saya menghujatnya? Keyakinan orang lain itu. Menghujatnya di mana? Nggak merasa menghujat kamu itu? Coba di mana menghujatnya? Malah ketawa. Ya, terima kasih sudah menerima live saya. Sekali lagi, enggak lari saya. Ya kamu lari, saya suruh cuma pengen bisa sama-sama menjaga toleransi kita. Kalau Kristen bahas Islam, ayo kita jaga. Ayo kita jaga. Tapi kalau Kristen bahas kalau Islam bahas Kristen, Allah Akbar. Semua saya tidak sepakat, termasuk orang Islam yang menjelek-jelekkan keyakinan orang lain itu saya termasuk orang yang tidak sepakat. Kalau ada Islam bahas Kristen, kalian teriak Allahu Akbar. Kamu saya puterin nggak videonya? Mau saya puterin? Saya enggak lah. Saya enggak. Karena kamu takut. Kamu itu maunya didengar, tapi kamu nggak mau denger. Dengar lah. Kamu mau saya puterin videonya? Baik-baik. Enggak, kamu mau saya puterin videonya di mana seorang ulama berceramah di hadapan 40.000 orang bahas Bible, terus umat Muslim teriak-teriak Allahu Akbar. Ya saya enggak. Kamu nggak tahu apa-apa, makanya saya bilang. Saya nggak sepakat, ya kan? Karena kamu nggak tahu. Kalau kamu tahu, pasti omongan kamu nggak seperti ini. Kamu tahu nggak? Saya ini menjawab Islam lalu saya dipersekusi. Saya meninggalkan kepunyaan saya. Tahu kamu itu? Kamu tahu saya punya rumah, saya punya kediaman, saya tinggalin. Sampai saya akhirnya malah menyewa. Tahu? Kamu tahu itu? Mana tahu kamu? Itu kan akibatnya itu tadi. Coba kalau kita menjaga keharmonisan kamu ngisep itu loh, ngisep itu menghormati keyakinan orang lain, kita sama-sama Bhinneka Tunggal Ika. Oh, indah, Dis. Ini jurus mereka ini teman-teman. Jurus mereka seperti ini. Mereka ini jurusnya kalau ada ustadz bahas agama Kristen, oh itu kan namanya dakwah. Enggak semua, Des. Tapi kalau ada orang Kristen bahas Islam, ayo kita jaga persatuan. Dalam Islam, ayo kita jaga persatuan. Organisasi Islam yang justru menjaga umat agama lain beribadah, itu ada dari Islam. Ngapain dijaga-jaga? Ngapain dijaga-jaga? Kurang kerjaan kamu itu. Ya kan itu kan karena kamu nggak paham. Karena orang Islam banyak yang tidak senang dengan peribadatan orang Kristen, makanya perlu dijaga-jaga. Enggak lah. Dijaga dari bukan siapa? Itu konsepnya. Dijaga dari siapa saya tanya? Ya bukan konsepnya bukan itu. Sebentar. Kalau ada orang Kristen kebaktian, Natalan, dijaga dari siapa? Iya. Adakah orang-orang Islam yang jaga? Iya, dijaga dari siapa? Kurang update berarti kamu. Berarti kamu kurang update. Iya, kamu kurang update. Dijaga dari siapa? Setiap Natalan, setiap ada kegiatan-kegiatan keagamaan di Kristen juga ada sekelompok ormas dari Islam ikut bertoleransi, ikut menjaga. Iya, dijaga dari siapa? Sama-sama. Dijaga dari siapa? Berarti kamu kurang update. Coba di Google deh, di Google aja.
Iya, di Google aja. Bisa ya. Tapi kamu nggak update. Kalau orang Islam nggak tukang bikin rusuh, nggak perlu ada Natalan dijaga-jaga, kurang kerjaan aja kamu itu. Dan akhirnya kan menjustis itu. Oke lah. Nah, oke. Saya turunkan ya, sorry ya. Oke, terima kasih Dis ya. Sekali lagi saya berharap. Sekali lagi kamu Ya, belajar kalau sana dulu. Kamu belajar dulu apa yang terjadi. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada
kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Jadi apa? Pegang saham. Jadi apa? Pegang saham. Jadi apa? Pegang saham.